Ya, Acara ini sudah bisa dimulai ya. Iya, 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 iya. ternyata mic-nya diaktifkan. Oke. Ya, oke, oke. Saya mulai ya. Bu Indah bagaimana? Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali hari ini, tepatnya di malam Jumat, tanggal 12 Desember 2019, kita bersua lagi dalam Vikon Sultra Cerdas edisi ke-12. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena diberikan kesehatan, kesempatan sehingga di pukul 8 malam ini kita dapat bersua kembali ya, dalam room Vikon Sultra Cerdas edisi ke-12. Ya, sesuai jargon Sultra Cerdas, belajar tanpa henti, berbagi tanpa batas. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat semua, saat ini kita telah masuki Vikon edisi ke-12, dan pada malam hari ini di kesempatan kali ini kita akan disuguhkan materi tentang strategi penyelesaian soal TIU Matematika CPNS. Ya, Bapak Ibu sebelumnya selamat bergabung. Mungkin Bapak Ibu merasa sendiri di room Vikon ini, jangan merasa seperti itu karena room Vikon yang kita gunakan ini adalah punya PSMK. Jadi room Vikon ini dibagi dua room, room untuk panelis dan room Vikon untuk partisipan attentif. Ya, pada malam kesempatan ini sesuai flyer yang beredar, ini saya akan disuguhkan materi oleh Bapak Syarani tentang strategi penyelesaian soal TIU Matematika CPNS. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke moderator, ya perlu kiranya saya perkenalkan sedikit riwayat Bapak presenter kita. Ya, nama Muhammad Syahrani, SSI, MSc. Beliau lahir ini di Kendari pada tanggal 25 Februari tahun 1981. Ya, saat ini Pak Syahrani aktif sebagai guru tenaga kependidikan di SMA Negeri 4 Kendari sejak tahun 2004 hingga sekarang. Ya, Pak Syahrani ini mengenyam pendidikan di Fakultas MIPA Matematika Universitas Haloleo, mengambil jurusan S1 Matematika pada tahun 1999 dan melanjutkan S2 di Fakultas MIPA jurusan Matematika Universitas Gajah Mada pada tahun 2010. Ya, Pak Syahrani juga ini menguasai matematika dasar, matematika TIU CPNS, dan bahasa pemrograman khususnya Pascal. Ya, kemudian beberapa aplikasi matematika seperti GeoGebra dan Microsoft. Ya. Kemudian beberapa aplikasi perkantoran juga seperti Microsoft Office. Kemudian juga menguasai beberapa aplikasi desain grafis seperti CorelDRAW dan Canva dan yang sejenisnya. Nah, kemudian pengalaman Bapak Muhammad Syahrani ini, Bapak Syahrani ini adalah instruktur guru pembelajar Kota Kendari di bidang matematika pada tahun 2016. Kemudian Pak Syahrani ini adalah pembina Olimpiade Matematika dan Informatika di SMA Negeri 4 Kendari
dosen luar biasa di Yayasan Bina Husada Kendari. Ya. Kemudian beberapa penghargaan telah diraih oleh Pak Syaril ini. Ya, nilai UKG Matematika tertinggi sekota Kendari. Kemudian beliau adalah guru berprestasi edisi pertama lingkup SMA Negeri Amanat Kendari. Ya, selain itu saya akan perkenalkan juga moderator kita pada kesempatan kali ini. Moderator kita pada Sultra Cerdas edisi 13 ini adalah Ibu Murnia Ningsi dari SMK Negeri 1 Watunuhu, Kolam. Ibu Murnia Ningsi ini mengajar teknik komputer dan jaringan. Ya, Bapak Ibu yang telah bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan merasa sendiri karena Vicon kita ini dibagi dua. Kita menggunakan room Vicon dari PSMK. Jadi room ini dibagi dua, room untuk panelis dan juga room untuk partisipan atau attendee. Ya, baik. Materi kita kali ini membahas atau strategi penyelesaian TIU Matematika CPNS. Ya, untuk lebih mengefektifkan waktu, saya akan langsung saja serahkan kepada Ibu Moderator untuk mengatur jalannya presentasi dan diskusi nantinya. Ya, saya persilakan kepada Ibu Murnia Ningsi. Halo, Ibu Murni. Ya, silakan Bu, diambil lagi. Ya, ada gangguan kayaknya ini. Audionya Ibu Murni, halo. Halo, Ibu Murni. Ya, mungkin ada gangguan audio di Ibu Murnia Ningsi. Ya, silakan Ibu Murni. Halo, Ibu Murnia Ningsi. Ya, silakan Bu. Halo. Ya, silakan Ibu. Halo, silakan Ibu Murnia. Iya Ibu, sudah. Lanjut Bu. Selamat malam Bapak Ibu. Pada malam ini tanggal 12 Desember, biasanya saya ingin mengucapkan kondisi yang tidak terlalu sehat, namun semangat yang luar biasa. Mohon maaf jika nantinya ada salah. Baiklah Bapak Ibu, Bu hebat pada materi ini dibawakan oleh Bapak Sarhadi mengenai TIU Matematika CPNS kartu. Jadi beberapa minggu lalu sudah ada part 1 dan bisa saja nantinya akan berlanjut menjadi part 3 yang tentunya kita tidak sabar lagi menantikan materi yang sangat ditunggu. Mengingat kita sekarang berada pada tujuan PPNS. Kemudian kita ada PPK 11 dan mudah-mudahan
Bapak Ibu yang sudah mendaftar, kita sedang membuka. Halo, ini suaranya. Halo. Halo Bu Siti, nanti sambil diperhatikan tuh suara Bu Murnianingsih agak kurang bagus ya. Nanti coba langsung handle aja tugas-tugas yang tidak bisa dibawakan karena ini Pak presentasi kan sudah masuk waktunya nih, harusnya sudah berjalan. Jadi tolong di handle yang suaranya tadi putus-putus, saya juga menyimak kurang jelas begitu, dan khawatirnya nanti pas para atendis bingung apa yang disampaikan oleh moderatornya. Silakan Bu Siti. Halo. Ya, Bu Siti tadi ada. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung. Halo, Bu Murni, saya lanjut Halo. dulu ya. Ya. Nanti bagi Yes. dosen kita. Oke, baik. Oke. Halo. Sudah. Oke. Ya, terima kasih Ibu Murnianingsih yang Siti, mikrofonnya didekatkan dikit, itu agak kurang jelas suaranya. tes. Halo. Ya, halo, bagaimana? Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung. Saya ambil alih moderator karena Bu Murnianingsih selaku moderator ada masalah di audio, juga mungkin ada masalah di jaringan ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Murnianingsih, di kesempatan kali ini sebenarnya di tes strategi penyelesaian TIU CPNS, matematika CPNS ini sudah part 2. Ya, sebelumnya part 1 itu sudah dilaksanakan pada Vicon edisi ke-8. Jadi karena kemarin itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang banyak dan belum tuntas, ya makanya dibuatlah yang jilid 2-nya ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, sebentar setelah presentasi dari Pak Syarani kita akan buka diskusi. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Syarani bisa mengklik raise hand ataupun menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan di kolom chat. Ya, baik. Kita efektifkan saja waktu, langsung kepada Pak Syarani untuk presentasi materinya. Silakan Pak Syarani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, terkhusus bagi rekan-rekan para pejuang CPNS yang lagi menyimak presentasi malam ini. Pertama-tama saya ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenan dari Dianya maka kita bisa bersua dalam kesempatan kali ini, video conference Sultra Cerdas edisi ke-12. Sebagai Muslim tidak lupa saya ucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya mulai, mungkin karena ya di sini juga saya rasa-rasa ini jaringannya agak naik turun lah. Ibaratnya mungkin kalau ada yang kurang jelas, sekiranya host bisa menjelaskan sekaligus memperingatkan ya. Oke. Seperti yang disampaikan tadi, ya, memang ini adalah kesempatan atau edisi yang kedua, yang mana sebelumnya pada Vicon edisi yang ke-8 ya. Pada Vicon ya bagian pertama sebelumnya
ada 11 strategi yang mana saya presentasikan secara langsung, dan pada kesempatan ini saya menambahkan lagi 10 strategi ya, sekitar 10 strategi sebagai tambahannya ya. Sama seperti sebelumnya, fokus presentasi saya ini pada memecahkan soal ya. Jadi ada soal nanti yang saya tayangkan, ya. Kemudian saya menjelaskan strategi apa yang kira-kira cocok, dan penjelasannya yang mungkin tidak akan bisa memuaskan ya, karena kita dibatasi oleh durasi ya. Dan saya berharap di sesi tanya jawab mungkin bisa dikembangkan ya. Oke, mungkin saya bisa mulai buka slide presentasi saya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu host bagaimana? Jelas apa tidak? Halo? Sudah Jelas ya? Ya, sudah. Oke. Jelas. Oke, ini skip ya, karena ini juga saya sudah jelaskan di ikon yang edisi pertama ya. Kemudian ya ini kita skip juga. Ya oke, ini juga skip saja. Oke, ya mungkin ini ya. Ini adalah slide tambahan yang tidak saya jelaskan di kesempatan pertama karena di pertemuan pertama ada pertanyaan dari salah satu partisipan mengenai tips sukses, maka ya saya cantumkan pada kesempatan ini. Sebenarnya mengenai tips sukses di CPNS itu di berbagai artikel, ini saya ambil dari salah satu artikel, itu banyak ya, banyak yang memberikan tips-tipsnya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa mencari tahu di beberapa artikel yang saya sampaikan tadi ya. Yang beberapa saja ini yang saya cantumkan, ya, yaitu ya tips sebelum dan saat tes ya. Mungkin saya bisa jelaskan mungkin sedikit ya. Sebelum kita mulai sebentar, ya untuk sukses di CPNS ya ada beberapa tips baik sebelum maupun saat tes ya. Yang pertama tentunya mempersiapkan diri secara fisik dan psikisnya. Ya secara fisik ya contohnya ya mungkin jaga kesehatan ya, karena terkadang kalau di ruang tes kalau fisik yang tidak mendukung, sakit ya dan semacamnya, bahkan pilek sekalipun kadang mengganggu kita dalam untuk konsentrasi ya. Kemudian secara psikis ya tentunya juga ini sangat penting ya untuk disiapkan. Salah satu persiapan secara psikis mungkin dengan banyak berlatih ya, banyak berlatih. Ya termasuk juga ya bertanya kepada teman atau rekan yang dirasa bisa membantu. Kemudian masalah berlatih ya kita bisa atau Bapak Ibu bisa mencoba menyelesaikan beberapa soal dengan memperhatikan atau dengan mempertimbangkan prosedur-prosedur yang sederhana dan praktis ya, bisa langsung diterapkan begitu. Ya, biasanya ini orang-orang matematik ya, yang bisa ya, menjelaskan prosedur mana yang sederhana dan memudahkan dalam mengerjakan soal di
Kemudian yang berikutnya ya jangan seperti yang saya sampaikan tadi ya, jangan, intinya jangan malu untuk bertanya, mencari tahu ya kepada yang lebih ahli ya. Termasuk juga mungkin ikut bimbel misalnya, karena yang tutor yang ada bimbel biasanya orang-orang yang sudah spesial di bidangnya ya. Ya mungkin itu persiapan ya sebelum tes. Kemudian kalau saat tes ya mungkin ini yang standar ini ya, berdoa sebelum mulai. Bahkan berdoa sebenarnya ini ya di mana saja ya, sebelum tes juga Pak. Ya mungkin kita perlu sering-sering berdoa karena ini terkait dengan masa depan ibaratnya ya, masa depan Bapak Ibu yang peserta tes ya. Jadi banyak-banyak berdoa ya. Kemudian bersikap tenang dan fokus pada soal. Ya ini kalau panik ya, ini juga nih tips juga nih. Jangan panik ya dengan durasi waktu misalnya yang singkat, tetapi belum bisa memecahkan beberapa soal misalnya. Bersikaplah tenang ya. Di ruang ujian itu, di ruang tes itu harus bersikap tenang. Bahkan tinggal 5 menit sekalipun, kalau seumpama masih ada beberapa soal, itu kerjakan dengan tenang, tidak usah panik. Dan ini sebenarnya juga butuh latihan sebenarnya. Ketenangan itu juga butuh latihan. Kemudian yang ini yang penting, sangat penting juga ya, sebenarnya di soal-soal di CPNS itu matematikanya matematika yang mudah. Bahkan kita sudah selesai atau kita sudah lewati. Rata-rata soal TIU CPNS, matematika CPNS itu matematika dasar tingkatan SD dan SMP malah ya. Ya, ada juga SMA ya. Ya. Maksimal sampai jenjang SMA ya topiknya. Jadi mudah. Tapi meski mudah, tapi kalau dibutuhkan waktu yang segera, yang cepat, ya tentunya ya butuh strategi juga ya. Selain dengan mempersiapkan diri dengan berlatih dengan prosedur yang sederhana tadi, langkah-langkah pengerjaan yang sederhana, simpel dan praktis, perlu juga mengatur waktu ya ketika tes ya. Dan biasanya ini umum ya, bahwa kerjakan soal yang dianggap paling dikuasai. Misalkan selama ini kita nyaman atau sering benar atau sering tepat dalam memecahkan soal deret misalnya. Ya mungkin pada kesempatan pertama ya carilah soal deret. Ya. Karena kalau kita mampu memecahkan beberapa soal di awal, biasanya membuat kita menjadi lebih semangat, termotivasi lagi untuk soal-soal yang selanjutnya. Apalagi kita bisa memecahkan soal dengan waktu yang singkat, tentunya karena mudahnya tadi ya, makanya pengerjaan yang menjadi singkat. Maka kita bisa menyimpan sisa waktu, durasi seperti yang Bapak Ibu tahu kan, durasi pengerjaan tes di matematika itu kalau tidak salah 100 soal dalam 90 menit ya. Ya, jadi sekitar 1 menit ya, sekitar 1 menit 1 soal. Jadi kalau kita mampu mengefisienkan waktu, tentunya sisa waktu bisa dipakai untuk soal yang lebih sulit. Ya, seperti itu. Ya, saya kira mungkin Bapak Ibu juga sudah punya tips, apalagi yang sudah pengalaman di kesempatan sebelumnya mungkin pernah tes dan mungkin saja belum beruntung. Ya, mungkin bisa digunakan ya. Biasanya sudah pengalaman itu ya di kesempatan selanjutnya punya strategi untuk menyiasati kekurangannya di tes sebelumnya ya.
Oke, mungkin kita bisa langsung mulai. Nah, ini tadi ini tambahan yang di vikaminsi pertama itu sempat ditanyakan oleh salah satu partisipant. Oke, karena fokus kita ke strategi, maka ada baiknya memang kita langsung ke soal saja. Nanti di soal ini mungkin ada beberapa tambahan informasi dan motivasi mungkin akan saya selipkan. Oke, ada 10 nanti soal yang saya tayangkan, sudah 10 dan strateginya ya. Ini dua karya 3 Ya, perlu diingat di sini bahwa strategi yang saya akan ajarkan ini termasuk juga yang sebelumnya 3 dimensi. Ya, Ini 1, 2. tidak serta-merta bisa digunakan ke semua soal ya. Semua soal. Ya, soal teori CPNS sendiri itu gampang sulit ya. Jadi jangan merasa bahwa setelah mengikuti penjelasan dari saya, maka semua strategi yang saya sampaikan ini bisa memecahkan semua soal yang akan keluar nantinya ya. Jadi masih ada beberapa strategi lain ya. Tapi harapan saya dengan penjelasan dari saya ini nanti setidaknya bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu yang atau rekan-rekan yang akan tes nantinya. Dan di beberapa channel YouTube juga ada juga penjelasan yang seperti atau serupa dengan penjelasan dari saya. Yang mungkin itu juga bisa dijadikan acuan ya. Nah, intinya ya semoga saya bisa memberikan tambahan informasi, tambahan manfaat kepada Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai mungkin yang pertama ini mengenai hitung cepat ya. Ya, biasanya soal hitung cepat itu operasi yang dilibatkannya itu operasi-operasi dasar yang Bapak Ibu sudah lumrah, sudah sering menjumpainya ya. Misalnya perpangkatan, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya. Dan biasanya ada dua ya secara umum ya, ada 2 cara dalam memecahkannya. Yang pertama mungkin dengan prosedur yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, kadang saya namakan itu prosedur otak kiri ya. Ya, biasanya kalau yang diajarkan di sekolah, kalau kita dulu ya, biasanya secara istilahnya urutannya itu apa yang tampil di awal itu yang dikerjakan. Misalnya seperti soal yang tayang ini, misalnya 576 pangkat 2 dikurang 576 kali 575. Ya, biasanya Bapak Ibu pengalamannya pasti akan mencoba mengkuadratkan dulu. Mungkin saya Oke, saya coret-coret sebentar ya, sedikit lah. Ya, misalnya ya, kalau prosedur yang biasanya begini ya. Nah, ini dicari dulu nih ya, 576 pangkat 2. Kita gunakan ya, perkalian seperti ini misalnya ya. Perkalian bersusun. Ya. Sebenarnya teknik ini tidak ada masalah ya. Kalau Bapak Ibu melakukan teknik ini asal dikerjakan dengan cermat, dengan cepat, ya ini soal ini bisa terjawab juga. Ya, hanya kalau berkaitan dengan mengefisienkan waktu, ya sebisa mungkin kita gunakan prosedur yang sederhana, yang prosedur yang tepat. Jika diperhatikan mungkin Bapak Ibu yang sering membaca-baca soal-soal tim CPNS,
Soal-soal hitung cepat ya terkait dengan beberapa sifat-sifat aljabar. Ya, salah satunya adalah sifat distributif. Sifat distributif yang seperti apa sih sifat distributif itu? Ya. Contohnya ya. Ya, misalnya ya. AB ditambah AC ya sama dengan ini A kali B tambah C seperti ini ya. Ini sifat distributif. Distributif itu kata distributif artinya penyebaran. Jadi A menyebar ke B, A juga menyebar ke C. Jadilah seperti ini ya. Ya, ternyata soal seperti ini mudah dikerjakan menggunakan sifat ini. Ini salah satu ya. Ada juga sifat yang lain. Beberapa sifat aljabar yang lain juga ada yang bisa membantu memudahkan Bapak Ibu untuk menghitung cepat. Ya, pertama-tama mungkin yang dilakukan adalah ya merubah dulu 576 pangkat 2 menjadi 576 kali 576. Ya. Kemudian dikurang 576 kali 575. Ya. Ya, kalau saya misalkan ini adalah X, maka pasti ya ini juga adalah X ya. Ya. Sehingga soal ini menjadi 576X dikurang 575X. Nah, pasti Bapak Ibu yang punya pengalamannya menyederhanakan untuk aljabar, maka pasti ini jawabannya adalah 576 kurang 575 adalah 1X atau X. Nah, karena X sendiri adalah 576, maka ini adalah 576. Nah, silakan dibandingkan ya dengan cara yang prosedural yang biasa. Tadi yang mengkuadratkan dulu, kurang, dan seterusnya ya. Nah, ini lebih cepat. Nah, dan pengalaman dari saya pribadi, ya, rata-rata soal hitung cepat itu ya melibatkan bentuk-bentuk aljabar yang salah satunya adalah distributif. Jadi kalau kita kuasai betul-betul aljabar yang saya maksud tersebut, nanti hitung-hitungan seperti ini menjadi lebih mudah, lebih cepat. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya 576. Ya, mungkin nanti di sesi akhir kalau ada yang mau tanyakan lagi lebih lanjut, bisa lanjut lagi ya di slide yang kedua. Oke, berikutnya ya, menggunakan determinan matriks. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar determinan ya. Determinan matriks itu materi matematika SMA. Oke, salah satu alasan yang menyebabkan orang tidak nyaman dengan matematika itu adalah adanya variabel. Bagi yang tidak nyaman dengan variabel, ya salah satu solusinya adalah menggunakan matriks. Ya. Tapi tidak semua soal ya bisa dipecahkan dengan determinan matriks. Yang seperti apa yang bisa? Yaitu soal-soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Ya. Kalau kita gunakan prosedur yang biasa, ya ini pakai pemisalan dulu ya. Ya, yang masih ingat, saya coba tuliskan ya. Ya, Hilmi membeli 2 eksemplar buku dan pulpen, maksudnya dan 1 buah pulpen maksudnya ya. Oke, mungkin 1 di sini ya, 1 pulpen.
Jadi kalau kita misalkan A-nya adalah 2 buku, 2 eksen per buku, B-nya adalah 1 pulpen, A adalah buku, ya buku, kuantitasnya saya hapus, sedangkan B-nya adalah pulpen, ya, maka kalimat dari soal ini bisa ditulis sebagai 2A tambah B sama dengan ya 4.000. Nah, inilah yang dimaksud sebagai persamaan linear. Ditambah dengan informasi yang kedua, nanti diperoleh nanti 3A tambah 4B sama dengan 8.500. Nah, dua persamaan yang namanya persamaan linear ini membentuk sistem persamaan linear. Ya, menyelesaikannya ini menggunakan konsep eliminasi substitusi. Ya. Bagi Bapak Ibu yang tertarik menggunakan ini atau yang cuma bisa teknik seperti ini, ya silakan, bisa kok. Tapi pertimbangkan juga waktu ya. Apalagi biasanya kalau mengolah variabel itu ada ya gampang sulit ya, kadang-kadang keliru. Bagi yang tidak nyaman dengan variabel, mungkin ini salah satu solusi ya. Kita gunakan konsep determinan matriks. Oke. Seperti apa? Perhatikan ya. Ini adalah simbol determinan ya. Tegak. Ya, karena ini membeli 2 eksemplar buku, berarti saya tulis saja sini 2, kemudian 1, kemudian 4.000. Seperti itu ya. Nah, berikutnya di bawahnya tulis 3, 4, dan 8.500. Nah, karena yang ditanyakan sebuah pulpen, ya, sini kan matriks 3x3 ya. Ada 3 baris, 3 kolom. Nah, ada ini kolom ya. Kolom pertama yang panah ini ke bawah, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, kolom pertama ini kan mewakili buku ya. Sedangkan kolom kedua mewakili pulpen. Maka ketika ditanya berapa harga satu pulpen, maka letakkan 1 di kolom kedua. Nah, berarti di kolom pertamanya itu 0. Nah, dan di sini ditanyakan berapakah X-nya. Berapakah di sini nanti ya. Saya misalkan X. Nah, tugas kita mencari X. Nah, di sini tambahannya ya determinan ini harus sama dengan 0. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sebagian besar yang menyemakin mungkin merasa baru ya, tapi bagi orang matematika sendiri ya ini sudah dikenal ya. Ini namanya menyelesaikan sistem persamaan dengan metode Cramer istilahnya. Nah, seperti apa menentukan determinan ya? Caranya menggunakan apa istilahnya? Ya, mengalih secara menyilang ya. Mungkin saya contohkan saja. Contohnya ini ya. Kita kali 24 dengan X. Seperti ini ya. Berapa 2 kali 4 kali X? Nah, itu kan 8X ya. 8X. Kemudian berikutnya 1 kali 8.500 kali 0. Seperti itu. Itu adalah 0. Berarti ini nanti tambah 0 ya. Kemudian ditambah lagi ya yang ini ya. 4.000 dikali 3 dikali 1. Nah, ini adalah 12.000 ya. Nah, semuanya ini akan dikurang dengan mana? Ya, perkalian yang dari arah kanan ke kiri ya. Nah, nanti untuk mudahnya nanti Bapak Ibu cari tahu saja informasi mengenai apa itu determinan. Oke, mungkin saya tuliskan lagi kembali di sebelah kanan sini matriks yang ini ya, yang tadi ini. Itu 2, 1, 4.000. 3, 4, 8.500. 0, 1X. Nah, sekarang kita kali ke arah kiri sekarang ya, ini ya. Oke, kalau dikali ini kan 0 ya. Karena ada 0 di sini, jadi 0 ya. Kemudian berikutnya yang mana?
yang ini ya, 8.500 kali 1 kali 2. Ini kalau dikali 2 berarti berapa ya? 17 ya. 17.000. Nah, yang terakhir 1 kali 3 kali X. Itu adalah 3X. Dan ini harus sama dengan 0. Ya, nanti 8X dengan 3X dikurang itu jadi 5X. Nanti 12.000 kurang 17.000 itu menjadi minus 5.000 sama dengan 0. Jadi nanti X yang sesuai ya 1.000 ya. 1.000. 5 kali 1.000 kurang 5.000 adalah 0. Nah, jadi solusinya adalah 1.000. Ya. Jadi ini salah satu strategi untuk menghindari variabel ya. Ya, nanti Bapak Ibu cari tahu saja informasi mengenai determinan itu apa, terutama determinan dari matriks 3 kali 3. Dan perlu diingat juga soal-soal yang bisa dipecahkan dengan cara determinan adalah soal yang tipenya seperti ini ya, yaitu sistem persamaan. Ya, bahkan kalau ditanyakan misalnya, ya kadang-kadang ya ada soal dia tidak menanyakan seharga 1 pulpen. Misalnya yang ditanyakan adalah 3 buku dan misalnya 2 pulpen, berapa harganya? Nah, gimana cara menjawabnya ini? Nah, cukup di bagian bawah matriks kita tadi yang ini ya. Cukup kita ganti saja dengan 3 dan di sini 2 ya. 3 di kolom buku itu 3, di kolom pulpen itu 2. Dan di sini tetap X dan kita juga akan mencari X nanti. Jadi seperti itu. Ya, saya rasa cukup dulu ya. Kita bisa pindah di slide selanjutnya ya. Oke, berikutnya ini mengenai soal mengenai kalau dalam matematika kombinatorika. Ini saya kasih nama dan kalikan. Seperti apa ya? Silakan simak ya. Ini adalah soal tadi kombinatorika ya. Ini materi awal sebelum memahami peluang ya. Ya, di sini biasanya ditanyakan mengenai berapa banyak cara penyusunan. Pengalaman-pengalaman yang saya dapati soalnya ya terkait seperti yang diceritain ya. Berapa cara menyusun pengurus suatu organisasi dan lain-lain ya. Intinya dia menyusun atau membuat susunan pemilihan apa begitu. Nah, itu yang biasanya sering muncul ya. Tapi kalau yang sebenarnya ya lebih luas lagi ya soalnya malah. Biasanya muncul di ITU seperti itu. Ini ada 2 cara ya. 2 cara memecahkannya. Ya, yang pertama ya membuat tabel. Bukan 2 malah 3 ya. Kita bisa bikin tabel yang rapi istilahnya, yang sistematis. Kemudian yang kedua bisa dengan diagram panah. Ya mungkin saya kasih contoh saja yang diagram panah ya. Jadi suatu organisasi ada 2 calon ketua ya. Misalkan simbolnya K1 dan K2. K1, K2. Sedangkan yang sekretaris S1, S2. Sedangkan bendahara sekretarisnya ada 3 jadi sampai S3. Sedangkan bendaharanya ada 2 berarti B1, B2. Oke. Kita buat susunannya secara diagram ya, diagram panah. Ya. Misalnya yang dipilih sebagai ketua itu yang di K1 ini ya. Mohon maaf ini, tunggu ya sebentar.
Ya, K1, kemudian kalau K1 terpilih, ya ini ada dua kemungkinan ini untuk sekretarisnya. Bisa S1, bisa S2. Sedangkan di sini lagi masih ada, maaf, ada 3 ya, sama S3. Di sini ada dua kemungkinan selanjutnya, yaitu B1 dan B2. Di sini juga B1, B2. Di sini juga B1, B2. Apa artinya ini? Bahwa susunannya yang pertama yaitu K1, S1, B1. Yang kedua K1, S1, B2. Berikutnya K1, S2, B1, dan seterusnya ya. Sampai yang di bawah berikutnya, kalau di sini kedua, ini ada 3 kemungkinan, S1, S2, S3. Nah, dari sini juga lahir ada 2 lagi ya. Dan seterusnya. Nah, kalau dijumlahkan semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam menyusun pengurus, itu bisa ini dijumlah ya, 1, 2, 3, di sini nanti 4, di sini nanti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jawabannya itu ada 12. Ini cara pertama. Dan ini kalau ingin lebih mengefisienkan waktu, ini kurang efisien. Ya, tetapi ya terkadang ya kalau misalnya tidak terpikir prosedur yang singkatnya, ya, bisa dilakukan. Yang penting dilakukan dengan cepat. Ya, bagaimana yang prosedur yang paling singkatnya, yang cepatnya, itu cukup kita kalikan saja sebenarnya. Ya. 2 kali 3 kali 2. 12. Nah, langsung saja ya. Tidak usah lagi gambar seperti ini. Nah, mungkin pertanyaan, kenapa bisa? Kenapa bisa dikali? Nah, coba diperhatikan kembali lagi diagram ini. Ya. Nah, ini kan ada 2 kemungkinan ya. Untuk K1. Untuk ketua. Ya, di sini ada 3 kemungkinan. Ya, masing-masing K1 dan K2 kan ada 3 kemungkinan untuk sekretaris. Berarti seolah-olah ini kalau ditanya berapa total keseluruhan kan dikali saja. Ya, kalau 1 kan ini ada 3. Kalau yang 1 ini ada juga 3. Berarti 2 kali 3 untuk ketua sama sekretaris. Ada 2 kali 3 atau 6 kemungkinan. Nah, karena disambung di sini ada 2 kemungkinan lagi semua yang bendaharanya. Ya, berarti tinggal kali 2. Ini konsep perkalian ini. Nah, jadi cara mudahnya dikali saja. Ya. Untuk membedakan dengan aturan jumlah, yang mungkin bisa Bapak Ibu cari tahu lagi, apalagi buku-buku matematika dasarnya, karena ada juga aturan jumlah. Nah, untuk membedakannya dengan aturan jumlah, kata kuncinya itu di kata dan ini ya. Ya. Maaf, yang di pertanyaan sini ya, maaf, pertanyaan ini. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat kata dan dalam pertanyaan, ya, nanti identik dengan perkalian. Yang mana identik dengan penjumlahan? Kalau ada kata atau. Ya, mungkin penjelasan lebih jauh ya bisa dicari di sumber lain ya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi ya. Nah, tapi biasanya soal-soal mengenai kombinatorika yang muncul yang melibatkan aturan kali saja. Kalau aturan jumlah jarang ya. Belum pernah, kalau saya lihat belum pernah. Ya, aturan kali biasanya. Nah, mungkin salah satu ciri soalnya ya kalau Bapak Ibu lihat ada soal masalah menyusun begitu ya, pengurus atau memilih siapa yang jadi ketua misalnya, seperti ini tadi ya. Ya, gunakan konsep ini ya, aturan kali. Biasanya itu akan ke situ nanti. Ya. Oke, mungkin cukup dulu yang ini ya,
kalau nanti di sisi akhir mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita pindah lagi di slide selanjutnya ya. Ya, kemudian berikutnya bagi rata. Nah, ini soal rata-rata ini ya. Ya, biasanya salah satu soal yang muncul itu berkaitan dengan rata-rata. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa prinsip dari rata-rata itu adil. Maksudnya itu adil apa? Jika suatu data mempunyai rata-rata misalnya 5 ya, maka kita dapat asumsikan seluruh datanya 5. Meskipun faktanya tidak. Ya, seperti itu konsep dari rata-rata. Jadi dia itu nilai yang mewakili data. Ya. Nilai yang adil yang mewakili data. Nah, jadi tentunya pasti Bapak Ibu yang pernah ya kerja soal statistik atau pernah mengolah statistik, data kan tidak homogen ya, beda-beda. Tapi kalau ketika ditetapkan sekali lagi rata-ratanya, setelah ditentukan rata-ratanya ternyata misalnya 5, maka kita bisa menganggap semua data itu bernilai 5. Dengan memahami ini, maka soal-soal rata-rata itu menjadi lebih mudah lagi. Nah, di sini ada 2 contoh saya kasih bonus ya. Kalau yang tadi 1 contoh, ini 2 ini. Kita mulai ya. Di dalam suatu kelas terdapat 30 siswa dengan nilai rata-rata tes matematika adalah P. Nah, ini yang bikin tidak nyaman lagi ya. Kenapa tidak sekalian bilang 5 misalnya kayak tadi ya. Tapi seperti itulah ya. Oke, dia P ya. Jadi P ini bebas. Bisa 5, bisa 10, ya tidak ada masalah. Nah, dari kalimat ini dan fakta yang saya sampaikan tadi di awal, maka kita bisa asumsikan bahwa 30 siswa ini nilainya P semua. Nah, gitu ya. Jadi P lagi, seterusnya sampai P yang terakhir itu sebanyak 30. Nah, kalau ada data seperti ini, nah ini adalah data yang rata-ratanya P. Ya, semua rata, gitu, rata P. Tapi tidak sulit memahami. Semua nilainya rata-rata P semua. Nah, mungkin sebagai contoh yang lain ya. Misalnya tadi ya, kalau ada data 10 ya. 10 ini muncul sampai 100 data misalnya. Itu 100 data adalah 10. Maka tentu ini rata-ratanya sangat mudah ditahu ini. Pasti 10. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, jadi kalau 30 siswa nilai rata-ratanya P, maka kita bisa tulis seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, cerita selanjutnya, guru matematika mereka menaikkan nilai setiap siswa sebesar 10. Oh, maksudnya yang P yang ini, yang pertama ini menjadi P tambah 10. Yang keduanya juga P tambah 10. Jadi semuanya ini dia jadikan P tambah 10. Nah, pertanyaan yang katanya, berapakah nilai rata-rata yang baru? Ya, kalau melihat data yang ini, semuanya kan rata P tambah 10. Nah, berarti rata-ratanya memang P tambah 10. Nah, seperti itu. Ya, mungkin di contoh lain misalnya, guru matematikanya misalnya mengalihkan semua data dengan 2 misalnya. Misalnya saya ganti soal ya. Berarti nanti data ini menjadi 2P, 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 sampai yang terakhir 2P. Pertanyaan berapa rata-ratanya? Ya 2P, karena semua rata 2P semuanya. Nah, seperti itu. Mungkin untuk memahamkan, memahami lagi, mungkin saya bisa masuk ke contoh yang sebelahnya lagi ya. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 orang siswa adalah 45. Oh, berarti berdasarkan konsep yang tadi, berarti ya 45 ini sampai yang ke 39 data itu 45 semua. Nah, lanjut. Jika nilai UPIK digabungkan dengan kelompok tersebut, oh berarti UPIK ini unsur yang tidak termasuk di 39 orang ini ya. Oke. UPIK, jika ini UPIK ya. Jika dimasukkan ke sini UPIK, rata-ratanya menjadi 46.
Oh, di sini belum ditahu ya rata-ratanya UPIK, berarti misalkan X. UPIK itu rata-ratanya X, belum ditahu. Ketika dia gabung, ternyata semuanya ini atau 40 orang ini sekarang jadi 40 orang, itu rata-ratanya menjadi 46. Berarti pukul rata semua 46. Nah, pertanyaannya berapa nilai ujian dari UPIK? Nah, caranya supaya 46 semua, ya rata-ratanya 46, maka kita kasih jadi 46 semuanya. Jadi 45 ini kita tambah 1, jadi 46. 45 yang ini juga tambah 1, jadi 46. Seterusnya sampai sini juga tambah 1. Semuanya ini tambah 1. Nah, dari mana ngambil satunya? Dari UPIK ini. Jadi UPIK ini punya surplus 39, yang mana dia bagikan secara merata ke yang lainnya, supaya yang lainnya menjadi 46. Nah, karena rata-rata keseluruhan yang adalah tadi 46, berarti UPIK ini ketika dia bagikan ke semuanya teman-temannya tadi itu menjadi 46, dia juga harus 46 juga. Oh, berarti di sini cukup 46 ditambah 39. 46 milik UPIK supaya rata-rata keseluruhannya 46, dan 39 ini dibagikan ke 39 orang masing-masing satu. Nah, jadi 46 tambah 39 itu adalah 85. Jadi jawabannya 85. Sebenarnya soal ini ada rumusnya ya. Tapi pada kesempatan ini saya tidak rumus, saya lebih menekankan ke memahami apa sih itu rata-rata. Insya Allah dengan Bapak Ibu pahami konsep seperti ini, mungkin banyak soal yang berkaitan dengan rata-rata itu bisa dipecahkan. Jadi intinya tadi rata-rata adalah ya bagi rata, semua sama begitu. Ya, silakan dicoba untuk soal-soal yang lain, silakan. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Oke, namanya ini saya namakan pisahkan count dan diskon. Nah, ini soal-soal mengenai potongan harga ya. Sebuah supermarket menjual pakaian dengan diskon besar-besaran. Ayah membeli kemeja dengan diskon 10% dari harga awal dan diskon tambahan 30% dari harga kemeja setelah didiskon 10%. Oh, berarti ini diskonnya 2 kali ya. 2 kali diskon. Dan ternyata setelah 2 kali diskon itu harga yang dibayar ternyata 126.000. Nah, strateginya kalau ada soal tentang diskon, ya kita pisahkan mana yang count, mana yang diskon. Count itu yang dihitung, diskon itu yang tidak dihitung. Jadi kalau ada diskon 10%, berarti 10 bagian dari 100 itu tidak dihitung ya. Jadi saya pisahkan, misalnya saya bagi 2 saja ya. Saya bagi 2 area. Oke, sebentar. Oke. Ya, yang di kiri ini yang tidak dihitung saja ya diskonnya. 10%. Nah, berarti yang di kanan yang dihitung ya 90%. Nah, itulah konsep dari diskon. Kalau 10% tidak dihitung, berarti yang dihitung 90%-nya. Dari harga, misalnya harga aslinya, pokoknya misalnya X, seperti itu. Nah, selanjutnya diskon lagi 30%. Kalau diskon 30%, kira lagi ya. Berarti yang dihitung 70% ya. Dan ternyata yang dibayar adalah 126. 126 itu adalah di kanan ya, yang dihitung, yang dibayar nantinya. Nah, kalau kita ya sebentar ya. Kalau misalnya yang ditanyakan berapa harga potongannya, ya mungkin diletakkan sebelah kiri ya. Tapi karena yang dia saya ulangi, jika diketahui bahwa
harga diskonnya ya mungkin kita letakkan sebelah kiri. Karena yang ditanyakan yang diketahui adalah harga yang dibayar, maka kita letakkan sebelah kanan. Karena yang di sebelah kanan ini adalah yang kolom count yang dihitung. Di kiri tidak. Oke, yang ini yang dihitung ya. Jadi kalau menggunakan jalur yang di kanan ini berarti rumusnya nanti 90/100 kali X sebenarnya, atau bisa juga dikali 70%/100 juga baru kali X seperti itu ya. Maksudnya pertama itu yang dibayar 90 bagian dari 100 dari X, berarti 90% X. Kemudian yang dia bayar ini dipersenkan lagi 70%-nya lagi. Nah, jadi muncullah rumus ini seperti itu ya. Nah, dan ini harus menghasilkan 126.000 seperti itu. Nah, kalau menggunakan konsep-konsep hitungan matematik ya, X-nya ini dapatnya bagaimana caranya? Itu kali silang ya, yang di bawah nih kali silang ke atas. Jadi gini, 100 kalau yang di atas ini 90 kali ke bawah. 90 kali 100/70 kali 126. Ya kalau dibagi ini berapa ya? Ya 100-nya mungkin dibagi dulu habis dengan 020 di bawah ini. 126 dibagi berapa ini? 97, 63 ya. Nah, 126 bagi 63. Ya. 9 kali 7 63 ya. Sebentar dulu ya. Dua ya Pak Sarani? Ya. 2. Ada yang keliru? Tidak Pak. Itu yang 126 bagi 63 mungkin 2. Ya, saya cek dulu kalau ada yang keliru makanya. Ya, 2 ini ya. Oke. Iya, 2. Ternyata. Oke, ini 2 ternyata. Berarti ya, tadi dibagi ini 2 ya. Berarti 2 apa ini? X-nya berapa? Oh, mohon maaf ini soalnya kayaknya keliru ya. Mohon maaf ini optionnya ini ada yang keliru ya. Oke, jangan melihat option sekarang ya. Maaf ini yang ditanya diskon, yang jawabnya ekor ini. Salah masukkan soal. Oke, jadi ini 200.000 ya berarti ya. Ya oke, silakan dipakai kalkulator mungkin kalau mau tes. 200.000 ya. Nah, jadi jawaban untuk soal ini harga sebelum diskonnya adalah 200.000. Oke. Jadi gitu ya, strateginya adalah pisahkan dengan antara yang mau dibayar dengan yang tidak. Nah, tujuannya nanti kalau kita memisahkan seperti itu, soal kita akan bisa menganalisis soal dengan lebih jernih lagi. Ya, harus dipisahkan. Karena yang membingungkan itu ya kalau belum dipisahkan ya. Ini soal yang sebesar ini contohnya masalah bunga bank misalnya, ya pisahkan antara bunganya sama pokoknya. Nah, itu juga strateginya seperti itu. Bikin juga 2 kolom seperti itu. Misalnya soal mengenai penyusutan yang serupa ini juga ya, penyusutan benda. Penyusutan misalnya membeli beras, ya mungkin ada bagian yang susut sekian, yang rusak misalnya bagian berasnya sekian persen. Nah, soal-soal seperti itu ya strateginya dipisahkan. Yang susutnya dengan yang tidak susut, yang masih bagus. Oke, seperti itu. Nah, tujuannya tadi adalah supaya kita bisa menganalisa dengan jernih nih soalnya. Lebih jernih lagi kita lihat. Oke, silakan dicoba tips ini atau strategi ini. Oke, saya pindah ke slide selanjutnya ya. Kemudian ya, berikutnya beri kasus sederhana, saya namakan seperti itu. Seperti apa? Coba lihat. Oke, ini
Ini sekali lagi soal ini yang sebenarnya kalau cara yang sebenarnya atau prosedur yang sebenarnya ini menggunakan variabel ini. Dan biasanya pertama kalau ada soal seperti ini adalah misalkan karena dicerita adalah persegi panjang, berarti panjangnya adalah P misalnya, atau panjangnya X, lebarnya L. Dan seterusnya bla bla bla. Jadi pasti akan melibatkan variabel. Dan ini yang bikin orang malas biasanya ya, sudah berkaitan dengan variabel. Apalagi yang berpikir cenderung ke otak kanan. Biasanya yang cenderung otak kanan dia tidak bisa bersabar dengan simbol. Kalau otak kiri ya tidak ada masalah. Ya. Nah, strateginya seperti apa? Kita kasih saja kasus sederhana. Kalau kasus sederhana berarti dengan angka ya. Kita kasih angka sendiri. Nah, jadi misalnya ini persegi panjangnya ya. Kita sendiri yang kasih nilai persegi panjangnya. Ya, karena masalah persen, bagusnya kita kasih 100 saja. Ya, panjangnya 100. Kalau perlu lebarnya 100. Bagaimana? Apakah menyalahi? Tidak. Walaupun di situ disebut persegi panjang, ya kalau yang panjangnya dengan lebarnya sama kan namanya bujur sangkar ya. Kalau soalnya persegi panjang, kemudian kita ambil kasus bujur sangkar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kecuali soalnya bujur sangkar, kita ambil kasus persegi panjang. Tidak, itu salah itu. Ya, karena bujur sangkar adalah termasuk persegi panjang. Itu persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama. Ya, saya kasih saja 100. Kenapa saya milih 100? Karena kata persen itu sendiri. Nah, coba lihat ya, bedanya ya 100 dengan yang lain ya. Coba lihat. Jika suatu persegi panjang, panjangnya ditambah 10%. Oke, berarti saya gambar lagi satu lagi persegi di bawah. Saya tambah 10%. Menjadi mudah kan kalau di sini 100? Ini misalnya panjangnya ini ya. Ini lebar. Ini tambah 10%. Ya. Berarti tambah 10. Itulah tujuannya kenapa kita kasih 100 saja. Ya, jadi ini tambah 10, berarti sini 110. Sedangkan lebarnya katanya dikurangi 10%, berarti ini 90. Pertanyaan yang katanya luas persegi panjang tersebut. Di sini pilihannya apakah bertambah, berkurang, bertambah, atau berkurang. Ya, coba kita lihat. Ini kalau sebelumnya kan kalau luasnya ini 100 kali 100, 10.000. Sedangkan yang di sini ya 110 kali 90 ya 99 berapa ini? 9.900. Berarti berkurang kan? Berarti minimal jangan pilih tetap salah, bertambah salah, bertambah salah. Itu ada berkurang. Nah, berkurang berapa persen? Berarti ingat lagi konsep kadar ya atau persen. Ya, selisihkan ini. Selisihnya ini adalah berapa? 100 ya? Kurang ya. Ya, mohon maaf. Ya, bagaimana? Bagaimana Bu? Maaf. Ya, kurang tidak 100 ya Pak. Kurang ya. 100. Ya, maksudnya 10.000. Iya, jelas Pak, kurang jelas. 9.000. Oh ya. Saya menanggapi itu berarti kurang 100 ya. Ya, jadi 100 ya. Jadi 100 per biasanya itu bagi mula-mula. 10% ya. Dibagi mula-mula, jangan dibagi yang akhir ya, bagi yang awal. Mula-mulanya kan 10.000. Nah, itu konsep kuantitas seperti itu ya, terhadap sebelumnya 10.000. Dikali 100%. Ini menjadi berapa ini? Per 100. Ya, mudah-mudahan tidak salah ini berarti 100 berarti 1% ya. Ya, 1%.
1%. Oke, jadi ya berkurang 1%. Oke, seperti itu ya. Jadi strateginya seperti itu. Soal seperti apa nanti bisa diperhatikan yang berkaitan dengan persen, itu yang penting ya, berkaitan dengan persen. Kemudian di opsinya juga menyebut persen. Nah, kalau ada seperti itu strateginya ya kasih nilai 100 ya, untuk mudahnya itu kasih 100. Nah, ini di soal seperti ini ada di geometri ya, soal mengenai geometri luas, volume, dan keliling. Nah, ini juga soal yang sering muncul ya. Jadi ini kita bisa menghindari variabel ya, yang mana membingungkan. Oke, sebenarnya ini, pemilihan angka yang lain di sini sebagai catatan juga ya, bisa ya. Misalnya mau pilih di sini 2, di sini 8 juga bisa. Pasti bisa, akan menemukan juga jawaban yang sama. Tapi bedanya tadi kalau 100 kan langsung mudah tampak pertambahannya berapa. Ya. Tapi angka yang lain bisa juga ya. Tapi bagusnya kasih 100. Oke. Sementara seperti itu, lanjut. Ya, berikutnya penalaran kuantitatif. Soal-soal yang seperti apa? Ya, itu membandingkan ya, atau mengkomparasi dua buah variabel yang sudah diberi nilai. Ya, untuk memahami soal yang tipe seperti ini, salah satunya ya, salah satu tekniknya itu memahami fungsi naik dan fungsi turun. Ya, fungsi naik sih, apa itu fungsi naik? Ya, fungsi yang kalau digambar kurvanya itu, misalnya ini Fourier Cartesius, dia naik terus. Ya, mungkin gambarnya seperti ini, mungkin gambarnya seperti ini. Intinya dia naik terus, dari kiri ke kanan naik terus. Sebaliknya fungsi turun itu, kiri ke kanan dia menurun. Misalnya, ya, turun. Ada beberapa fungsi naik dan fungsi turun yang dikenal di matematik. Fungsi naik contohnya fungsi akar, fungsi yang mengandung akar, itu fungsi naik gitu. Fungsi yang turun itu tuh fungsi pecahan, misalnya super X. Silakan dibuktikan kalau punya program aplikasi yang menggambar grafik. Nah, silakan gambar fungsi ini dan fungsi ini. Itu tren-trennya itu kalau akar itu naik, pecahan itu turun. Ya, apa artinya? Berarti semakin besar X, semakin, karena dia fungsi naik, nilai akarnya semakin besar juga. Sebaliknya, ini fungsi turun super X, semakin besar X, maka nilainya semakin kecil. Ya, berbanding terbalik. Seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mencoba menjawab soal ini dengan cara mencari akar 72 berapa, mencari akar 78 berapa, wah itu repot sekali. Apalagi bentuk akar adalah bentuk yang sangat dibenci. Saya sudah tanya beberapa, kebetulan saya buka juga bimbel. Saya sudah wawancara beberapa peserta, salah satu yang tidak disenangi adalah akar. Untuk akar, kalau lihat akar itu jadi tidak nyaman. Selain akar, apalagi biasanya pecahan, persen, dan sialnya lagi ternyata yang dibenci itu yang muncul, soal-soal yang muncul diteskannya. Nah, kalau mencari akar 72 ya itu repot itu, walaupun bisa ya. Dan memang soalnya sudah dirancang untuk tidak dikerjakan seperti itu, dan itu perlu dipahami ya, dalam hitung-hitung cepat dari operasi. Itu jangan terjebak untuk mengerjakan cara prosedur biasa. Itu jebakan di situ. Walaupun bisa ya. Walaupun bisa. Minimal kalian akan berlama-lama di situ kalau walaupun bisa dengan cara prosedur biasa. Ya, intinya kayak semacam jebakan ya, tanda petiknya. Jadi jangan mencoba mencari, lebih baik menganalisa dengan cara yang lain. Nah, tadi yang memahami fungsi naik, fungsi turun, maka kita akan tahu bahwa
akar 72 ini nilainya pasti lebih kecil daripada akar 78. Pasti lebih kecil. Dan sesuatu yang kecil dikurang yang besar, maka hasilnya negatif. Sebaliknya, nah ini bernilai besar ini dibandingkan yang ini. Seper 72 itu lebih besar daripada seper 78. Yang berarti ya besar kurang kecil pasti positif. Jadi ini positif. Dengan menganalisis seperti ini ya, sudah jelas. Negatif pasti lebih kecil daripada positif. Seperti itu. Nah, jadi keterkaitan soal itu sudah dirancang tanpa perlu kita mencari. Dengan menganalisis seperti ini ya langsung terjawab. Jadi soal ini by design semuanya dirancang, jadi jangan berpikir mau cara-cara yang prosedur biasa ya waktu repot itu. Nah, bahkan dia pemilihan angkanya juga angka yang menyulitkan. Seandainya akar 9 dikurang akar 16 masih gampang ini. Nah, cari juga angka bilangan-bilangan yang akarnya itu desimal, itu yang bikin repot. Jadi begitu ya. Pahami fungsi naik dan fungsi turun. Oke, bisa lanjut lagi di slide selanjutnya. Halo, Pak Syarani. Ya. Halo. Ya, mengingatkan waktu sudah pukul 21 lewat 22 Oh, ya. menit. Ya. Saya percepat ya. Iya. Oke. Saya percepat. Biar nanti Oke, lanjut lagi. diskusi. Berikutnya metode versus duel ya, duel 1 lawan 1 ini. Oke, soal-soal di penalaran analitis yang berkaitan dengan pertanyaan yang paling ya, saya percepat saja. Apakah paling cepat, paling mudah, paling tua? Nah, coba gunakan metode versus 1 lawan 1. Nah, seperti apa? Ya, kita kasih duelkan saja ya. Misalnya ini mencari yang paling mudah ya. Ya, Nana lebih tua dari Nani. Nah, berarti kalau diduelkan ini, maka yang menang Nani. Nah, karena dicari yang mudah ya, Nananya gugur. Maka di optionnya, Nananya digugurkan. Oke. Nia lebih muda daripada, baca selanjutnya. Nia lebih muda daripada Ani. Nah, berarti karena dicari yang muda, maka Nia yang menang. Ani gugur. Nah, Ani gugur lagi. Ani lebih muda dari Nani. Nah, berarti Naninya yang gugur. Kemudian terakhir, selanjutnya Nana lebih muda dari Nia. Ya, berarti Nia yang gugur. Nah, oke, sudah. Tanpa menyelesaikan info yang terakhir, terjawab sudah. Yang paling muda adalah Ani. Nah, seperti itu ya. Ya, sekali lagi yang berkaitan dengan pertanyaan yang paling, gitu ya. Ya, silakan dicoba. Lanjut. Masih ada 2 kayaknya ini ya. Berikutnya cari jejak. Ya, oke, langsung saja ke penalaran analitis ya. Ini soal-soal penalaran analitis. Kita bekerja menggunakan option ya. Dari option kita cari jejak yang bercerita tentang Komar Buana ini di atas begitu. Ya, termasuk ya seperti itu. Kita kalau kita membaca soal ini dan berusaha kita pahami ya, itu yang repot, karena saya pribadi kalau membaca sampai berkali-kali baru bisa mengerti ceritanya ini. Belum lagi ya ketika menjawabnya lagi butuh waktu lagi. Nah, cara yang paling efektif adalah langsung bergerak di optionnya saja. Ya. Komar Buana paling tua. Ya, cari ke atas. Kalau ada yang melawan ini berarti gugur. Melawan pernyataan ini ya. Ya, Komar Buana paling tua. Coba lihat Komar Buana fokusnya. Kalau Komar Buana lahir sebelum Rudi Buana, ya, oke, mungkin. Cari lagi Komar Buana di sini. Rudi Buana lahir sudah Chandra Buana. Bukan ya, sorry. Yang Komar Buana mana yang ini lagi ya. Chandra Buana lahir sesudah Komar Buana. Oke, untuk sementara ini masih mungkin ya. Mungkin dia yang paling tua. Kemudian yang B-nya. Rudi Buana lebih tua daripada Chandra Buana. Coba cari Rudi Buana. Rudi Buana. Mana ya? Rudi Buana. Ini ya. Lebih. Sebentar ya.
Ya, oh, kayaknya tidak pas ya. Oke. Oke, saya ganti saja ya tekniknya. Tidak pas kayaknya mencari jejak seperti ini. Saya ganti saja. Tekniknya ini ya bisa juga kita kasih angka ya, kasih nilai. Oke lah, kalau gitu. Oke, saya hapus. Bukan mencari jejak. Ya, kita kasih nilai ya. Supaya mudah kita bandingkan. Ya, Komar Buana lahir sebelum Rudi Buana, berarti Komar lebih tua. Kalau gitu kita kasih nilai saja. Komar itu usianya berapa? Misalnya kasih 50, Bapak ya. Kemudian sebelum Rudi Buana berarti Rudi kita kasih 30. Kemudian berikutnya lagi Rudi Buana lahir sesudah Chandra Buana. Rudi Buana, Chandra Buana. Oke, baru ini ya, tidak ada di sini, tidak dijelaskan di sini. Oh, ada Rudi Buana ini ya. Maaf. Ya, sesudah Chandra Buana. Berarti maaf, ini Rudi. Sesudah Chandra Buana, berarti Chandra Buana lebih tua. Ya, kasih mungkin 40. Tapi di sini kita sisipkan sebelah kanan ya. Bisa jadi di sini atau di sini. Itu sebagai tadi siapa? Chandra ya. Chandra Buana. Tetapi sebelum Sono Buana, sebelum Buana berarti di bawahnya lagi ya. Sono Buana, apakah di sini, apa di sini? Kemudian Chandra Buana lahir sesudah Komar Buana. Jadi lahir sesudah Komar berarti, ya berarti Chandra di bawah lagi ya. Chandra Buana cocok. Berarti tadi bukan yang di atas ini dia, gagal. Berarti yang di sini ya. Chandra Buana itu ada di selip di antara ini Rudi dan Komar. Kemudian Wilujeng Buana lahir sesudah Sono Budaya. Sono Buana. Oke, Sono Buana tadi ini Sono Buana. Berarti dia sesudah Sono Buana, berarti lebih muda dia. Oke, berarti dari informasi ini, dari gambar ini jelas. Nah, ini yang paling tua ya. Di Komar ini yang paling tua. Nah, seperti itu. Jadi dia kasih angka. Karena dengan angka kita bisa membandingkan. Angka itu yang paling jelas untuk membandingkan. Ada juga teknik lain yaitu menggunakan tanda lebih dari begitu ya. Lebih dari RU boleh. Tapi saran saya kasih angka karena angka itu lebih mudah kita membandingkan daripada simbol-simbol seperti ini. Ya, oke. Itu saja dulu. Kemudian ya kenapa penalaran logis ini yang terakhir ya. Oke. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di video yang pertama juga, ada juga salah satu teknik dalam menyelesaikan soal-soal penalaran logis. Nah, ini teknik yang berbeda. Itu menggunakan diagram panah. Oke, biasanya kita disuruh menyimpulkan dari dua premis yang ada ya. Premis yang pertama ini ya, dengan yang kedua ini ya. Kita gunakan prinsip diagram panah ya. Biasanya soal seperti ini melibatkan kuantitas beberapa dan semua ya. Beberapa dan semua. Beberapa ini ada kata lainnya ya, seperti sementara atau apalagi sementara dan ya adalah teman-temannya lagi yang lain ya. Oke, kalau semua ini biasanya setiap. Oke. Kalau semua itu kita bikin satu arah panah satu arah begitu. Sedangkan kalau beberapa dua bercabang ya, itu triknya ya, tipsnya. Jadi beberapa negara Asia, misalnya ini saya simpulkan sebagai X, A saja ya. Beberapa, karena beberapa makanya dia bercabang ya. A bikin cabang. Ya, penghasil minyak, misalnya penghasil minyak ini saya simpulkan B. Berarti B. Nah, berarti ada yang satunya ini apa? Satunya ini berarti bukan B. Oke. Tanda ini artinya bukan ya. Dalam logika matematik ini bukan. Jadi kalau dibaca ini beberapa negara Asia adalah penghasil minyak. Nah, berarti di bawahnya ini bukan penghasil minyak. Nah, itu arti dari beberapa ya.
Kemudian negara penghasil minyak bergabung dalam OPEC. Ini. Nah, di sini ya perlu diingat ya. Kalau ada soal-soal mengenai pengenalan logis, tidak disebutkan kuantitasnya, apakah beberapa ataukah semua. Kalau tidak disebutkan, maka dia kena hukum semua. Misalnya langit biru. Nah, kalau langit biru kan tidak ada kuantitasnya di awal, apakah beberapa atau semua, maka kaidah logika dianggap semua. Jadi semua langit biru. Ya mungkin terdengar aneh, tapi seperti itulah konsep logika ya. Dalam logika itu, kalau dalam logika matematik itu, satu benda saja itu bisa kita anggap semua. Misalnya ada satu buku ada atas meja. Saya bilang semua buku, padahal cuma satu kuantitasnya, tidak ada masalah. Nah, makanya negara penghasil minyak bisa jadi mungkin satu negara yang dimaksud, tapi di sini kuantitasnya disebut semua. Jadi semua negara penghasil minyak. Berarti yang ini ya, kembali ke penghasil minyak ini tadi ya. Berarti B ya. Semua B berarti ya. Semua B dia satu panah ya. Bergabung dalam OPEC, misalnya dalam bergabung OPEC itu C adalah C. Nah, seperti itu. Nah, setelah dapat diagram panahnya seperti ini, dalam menyimpulkan, Bapak Ibu harus tahu ada yang namanya benang merah ya. Saya namakan benang merah yang menghubungkan antara satu premis dengan premis yang satunya lagi. Benang merahnya adalah B ini, penghubungnya ya. Nah, maka kesimpulannya adalah kalimat yang fokusnya pada A sama C. Seperti itu. Ini ada di pikon pertama yang saya jelaskan ini. Nah, tapi bedanya dengan yang sekarang ini adalah dengan diagram seperti ini kita bisa bahasakan ya, karena ya bahasanya seperti ini ya. Karena A-nya sini bercabang, berarti bahasanya nanti beberapa A, nanti C. Seperti itu. Kalau kita mau mulai membahasakan dari A ya. Tapi kalau kita mau membahasakan dari C, sedangkan panahnya itu mengarah ke C, ya caranya balik dulu panahnya. Terus kalau kita balik panahnya bagaimana membahasakannya? Nah, kalau semua, misalnya semua P adalah Q. Kalau kita balik panahnya kita balik, maka bacanya bukan semua Q adalah P. Misalnya ya, semua ayam adalah hewan. Tidak mungkin semua hewan adalah ayam. Nah, yang benar bagaimana kalau kita membalik? Nah, kalau kuantitas semua itu, membaliknya itu menjadi beberapa. Jadi, ketika Q saya balik, yang ini ya, menjadi P, maka bahasanya seperti ini, menjadi bercabang. Ada Q yang tidak P, seperti itu. Jadi itu yang perlu dipahami. Kalau mau membahasakannya dari C menuju A, ya harus balik dulu panahnya. Nah, sekarang kita baca apakah mana yang sesuai ya. Indonesia adalah negara Asia yang tergabung dalam OPEC. Nah, ini salah dengan alasan karena di soal tidak menjelaskan Indonesia. Ya, tidak boleh kalau tidak dijelaskan pada soal, jangan kita berimprovisasi ya. Ya, apalagi B juga ya. Jadi jangan pilih A, jangan pilih B. Nah, yang seperti apa yang memungkinkan itu C dengan D. Kalau D, E tidak mungkin karena ini bisa disimpulkan. Kenapa bisa disimpulkan? Karena tadi ada kata penghubung ini ya, benang merah ini ya. Kalau ada benang merahnya maka dia bisa disimpulkan. Nah, ada soal-soal yang mana jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Itu terjadi karena tidak ada benang merah yang B ini ya, yang berposisi seperti halnya B, maka dia tidak bisa disimpulkan. Kalau ada maka bisa disimpulkan. Maka jangan menjawab E. Kemungkinan antara dua ini saja. Sekarang bagaimana membahasakannya? Semua negara Asia bergabung dalam OPEC. Semua negara Asia. Betulkah itu? Coba lihat panahnya lagi. Panahnya kan bercabang. Nah, jadi bacanya ini bukan semua. Tapi yang betul adalah beberapa. Jadi yang tepat adalah D. Beberapa A ini saknya ada yang C. Ya, mungkin nanti ada juga yang tidak C. Tapi untuk gambar ini dia beberapa karena dia bercabang. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja karena memang ini slide yang terakhir. Ya, saya kembalikan ke moderator. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, saya silakan. Halo Ibu moderator atau Ibu host. Baik. Ya, Ibu Murni, apa sudah bisa audio?
Ya, mungkin masih. Ya, saya ambil alih dulu ya. Ya, baik. Iya, silakan Ibu host. Bapak Ibu, menarik sekali apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak presenter kita, Pak Ciprani. Sudah yang kali lebar tadi tambah wawasan kita mengenai strategi soal matematika S. Saya sangat menyimak juga tadi untuk sharing presensi, tapi alhamdulillah sudah dibagikan oleh Ibu Indah di kolom chat. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Indah sudah bagi materi dan presensi juga di kolom chat. Ya, Bapak Ibu yang telah bergabung, ini saya lihat sudah 104 attendee. Ya, Bapak Ibu, jika di pemaparan Pak Syarani tadi ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk raise hand, klik raise hand di layar. Kemudian kalau ada masalah di audio, mungkin bisa diketik pertanyaannya di kolom chat. Ya, saya mengingatkan Bapak Ibu juga untuk mengisi presensi yang telah dibagikan di kolom chat. Ya, nampaknya sudah banyak raise hand. Ya, kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu ada raise hand. Ini Ibu Nevisa. Ya, pada Ibu Nevisa, saya persilakan untuk langsung berinteraksi pada Bapak presenter. Iya, halo. Ya, saya sudah mengaktifkan mikrofon. Silakan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Tolong jelasin lagi dong yang nomor 1. Yang pertama saya kurang paham. Iya, Ibu Nevisa ya. Ibu Nevisa dari mana ini? Boleh kenalkan dulu. Maaf ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Febri Bulan Riau dari SMK Negeri 1 Bintan Utara. Ini masih kurang paham karena tadi jaringannya putus-putus, wifi di rumah itu agak lemot. Jadi minta tolong dong Pak, yang pertama itu yang apa tuh soalnya? Ya mungkin langsung saja di bagian mananya Bu? Ya, makasih ya Pak. Ya, di nomor 1 Pak. Iya, yang di pertama itu loh Pak. Soal nomor 1 ya? Iya, karena saya nggak tahu kan karena terputus kan, udah beberapa soal baru saya gabung gitu loh. Oh gitu. Jadi mau ulang lagi. Jelaskan ulang ini. Iya. Tolong ya Pak. Iya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ada beberapa sifat aljabar yang penting yang Bapak Ibu harus kuasai. Ya, yang pertama sifat seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian A tambah B kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat, tambah 2AB. Kemudian A kurang B kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB. Nah, salah satunya adalah yang ini ya. Yang mana itu? Ya, A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Ciri-cirinya soal yang mana ini bisa digunakan adalah pertama ada bentuk penjumlahan atau pengurangan ya, ini bisa penjumlah bisa kurang ya, kita kasih plus minus saja ya. Nah, bisa jumlah bisa kurang, kemudian ada dua suku ya, sebenarnya lebih juga bisa, ada dua suku yang mana masing-masing suku ada faktor bersama namanya ya, faktor bersama maksudnya sama-sama punya faktor itu ya. Contohnya ini faktornya ini A, ini juga A. Nah, kalau B dengan C kan beda. Nah, kalau ada yang mencirikan seperti itu, maka gunakan sifat ini. Ya, seperti halnya kalau ada pertanyaan begini ya, berapa 2 ayam tambah 3 ayam. Nah, berdasarkan sifat distributif ini atau sifat sebaran, menyebar ini, nah yang dijumlah ini kuantitasnya, jangan dijumlah ayamnya ya. Ya, maksudnya begini, yang dijumlah itu 2 dengan 3. Kenapa? Karena ayamnya ini jenisnya. Nah, ini ibaratnya ini A kalau di sini ya. Ibaratnya
itu bisa difaktorkan ya. Jadi yang dijumlah cuma 2 ditambah 3 saja. 2 tambah 3 kan 5. Terus ayamnya gimana? Ayamnya tinggal nempel saja. Ya, yang salah bagaimana kalau menjawab ini 2 ayam tambah 3 ayam? Jawabannya adalah 5 ayam-ayam. Nah, itu salah. Ya, yang benar 5 ayam saja. Ayamnya cuma nempel saja ya. Dia menjelaskan kuantitas ini ya. Nah, ini prinsipnya sama dengan ini ya. Sama saja ini. Nah, ini kan pertama saya uraikan dulu ini 576 kali 576. Nah, ini kurang 576 kali 575. Nah, karena ada faktor bersama di sini yaitu 576 sama-sama 576 ya. Faktor bersamanya ya ini saya bisa faktorkan ini. Seperti halnya tadi A yang ini saya faktorkan di luar ya. Jadi 576 saya keluarkan. Nah, yang saya operasikan kuantitasnya saja. Seperti yang tadi ini ya 2 ayam 3 ayam, 2 dengan 3 saja yang saya operasikan. Kalau di sini saya operasikan 576-nya yang ini, yang satunya ini dengan 575 yang ini. Itu saja yang saya operasikan kurang. Nah, dan ternyata ini selisihnya 1. Dan biasanya ya, soal ITU itu selalu begitu, selisihnya 1, selisihnya 10. Ya, karena memang soal itu sudah di-setting by design ya. Soal di-setting bahwa dengan trik seperti ini menjadi lebih cepat. Ya. Silakan pelajari soal yang tipe seperti ini, biasanya selisihnya 1. Ya, karena nanti kalau 1 dikali 576 kan langsung mudah ya. 576. Jarang ini 57 diselisihkan ternyata menghasilkan bilangan ratusan juga yang repotkan ya, jarang. Bukan jarang, tidak ada. Ya. Karena tujuannya bukan melihat cakaran kalian, tapi melihat kreativitas. Jadi ada kaitannya kreativitas ini. Dan yang diharapkan memang nanti ASN yang lulus, pribadinya itu pribadi yang kreatif. Ya, harapannya seperti itu. Ya, demikian ya mungkin. Aktivitas ya. Saya kembalikan. Kerja. Ya. Soal tim. Bagaimana Bu? Baik Ibu Nefisa, kemudian tadi ya. Ya, sudah ya Bu. Lanjut, ya. Ya. Lanjut di recehan yang kedua ada Ibu Sulaiha. Ya. Silakan Ibu Sulaiha. Soalnya ini ada masalah kayaknya. Oke, kita lanjut dulu ke Ibu Yanti. Bu Yanti, recehan silakan Bu, mau bertanya langsung pada Pak Syarani. Iya. Saya mengaktifkan. Dengan siapa? Bu Yanti. Halo Ibu Yanti. Nah, Ibu Yanti silakan. Ya Bapak Ibu, di room Pikon ini mikrofonnya itu otomatis termute. Jadi jika Ibu ingin bertanya ini aktifkan mikrofonnya. Silakan Ibu untuk bertanya Pak Syarani. Ya, kita jangan berlama-lama. Lanjut ke Ibu Zermi nih, Pak Zermi. Silakan Pak atau Ibu Zermi ini. Sebelum bertanya silakan perkenalkan diri dulu biar kita semua tahu. Halo? Halo Pak Zermi. Ya. Sudah raise hand tadi. Silakan Pak. Oke, kayaknya ada masalah audio. Kita lanjut ke Pak Zikri. Ya, Pak Zikri. Ya, Pak Zikri, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ini Zikri, Pak, perkenalkan ya, diri dulu Pak. Asal. nama saya Pak Zikri dari Aceh ini Pak, Aceh Selatan nih. Aceh. Ya Pak. Negeri 3 Labuan Haji Timur nih. Wah, jauh sekali ya. Jauh Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Nah ini masalah TIU CPNS. Ini kalau ujiannya seperti ini ya, kalau
Ya kalau guru-guru TK ini kan mereka kan nanti di lapangan kan bidang ilmunya beda nih Pak. Sementara waktu CPNS-nya ya ada Ya. pelajaran-pelajaran yang seperti ini. Nah, bagaimana kita mencikapi ini biar mereka itu berhasil? Nah, kadang-kadang yang diharapkan itu misalnya targetnya ya 85, akhirnya nggak kesampaian dia itu. Iya, ya. Kalau seandainya langsung dilakukan bidang ilmunya itu kan saya rasa lebih baik itu kayaknya Pak ya. Nah, Ya. bagaimana ini Pak? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Syarani menanggapi tadi gimana? Ya, makasih. Tadi masih ada yang putus-putus, saya dengar suaranya, tapi saya mudah-mudahan bisa nangkap ini. Maksudnya, Iya, saya juga kita ini mudah-mudahan mengena. Pertama yang Bapak Ibu harus tahu bahwa yang saya paparkan di sini dan di Pikon sebelumnya itu memang tidak semua soal ya. Saya sudah sampaikan juga di awal materi saya ini juga, tidak semua soal bisa dijelaskan dengan cara seperti ini. Tapi berdasarkan pengalaman soal-soal yang sering muncul, ini yang saya bahas ini soal yang sering muncul ya, pengalaman yang sering muncul seperti ini, dan memang kita tidak tahu nanti soal apa yang muncul. Bahkan ada pengalaman juga nih, salah satu peserta yang ikut di bimbel saya yang pernah gagal di sebelumnya, dia menyampaikan bahwa terkadang dia mendapat posisi soal yang berbeda matematikanya antara dia dan temannya sebelah. Bahkan dia bilang agak sedikit protes, dia fokusnya di matematika misalnya, tapi ternyata yang muncul itu masalah bahasa ya. Banyak soal-soal bahasa. Nah, seperti itu faktanya kadang ya. Jadi kadang sudah tidak bisa diprediksi. Yang kita perlu siapkan paling ya, kan kurikulumnya ada ya, materi-materinya ada, di buku juga ada kok. Kita pelajari semuanya saja. Nah, kalau perkara misalnya soalnya berbeda dengan yang dipelajari, wah itu juga ya, intinya kita kan sudah berusaha ya, berusaha, dan memang juga sudah ada kok materinya, tidak akan jauh-jauh sebenarnya. Kalau kita sudah pelajari semuanya, ya mungkin tidak akan lari dari situ, tidak akan jauh dari situ ya. Kemudian banyak-banyak berlatih strategi-strategi yang ya mungkin sudah dengan hari ini 10, berarti sudah 21 strategi. Sebenarnya masih ada lagi yang lain lagi ya. Masih ada beberapa lagi strategi yang belum saya utarakan, belum paparkan. Dan memang banyak. Karena memang kalau soal pilihan ganda itu gampang sulit ya. Kadang ada soal tipe seperti ini, strateginya seperti ini. Dan memang yang namanya strategi itu atau teknik itu sama halnya dengan pisau. Misalnya Bapak Ibu diberi pisau, beberapa jenis pisau. Ya tentunya kalau misalnya mau misalnya potong ikan, pakailah pisau yang pas untuk potong ikan seperti itu. Kalau misalnya mau kupas buah misalnya, pakailah pisau yang lebih kecil misalnya, biar mudah mengupas kulit buah seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita perbanyak saja strategi dan teknik-teknik saja. Ya, mana soal yang muncul seperti ini ya, tinggal kita pengalaman saja. Oh, kalau soal seperti ini dulu berdasarkan yang saya pelajari, fokusnya pakai ini, cepat. Nah, jadi tidak ada itu satu teknik untuk semua soal, tidak ada. Kalaupun ada, ya saya pastikan itu adalah teknik kalau di Kendari disebut tembak jonga. Tembak jonga maksudnya tebak-tebakan. Ya, ditebak-tebak saja. Nah, itu mungkin teknik yang bisa untuk semua soal itu ya. Ya, tapi kan peluang salahnya besar daripada benarnya ya. Ya, mungkin seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan sudah menjawab tadi, karena agak ada bagian yang terputus tadi dari apa yang saya dengar. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kembalikan ke Ibu host. Ya, makasih Pak presenter kita sudah menjelaskan. Ya, mudah-mudahan Pak Zikri mengikuti penjelasan dari Pak Syarani tadi. Jadi minimal ini
sudah ada rangsangan ya untuk kita berpikir menyelesaikan soal-soal. Ya, adapun nanti jika soalnya berbeda, ya kemungkinan soalnya pasti akan berbeda. Jadi ini kita sudah memahami cara-caranya mengerjakan soal seperti misalnya kayak tadi yang soal sifat aljabar distributif. Ya. Oh ya, satu lagi tambahan ya. Mungkin saya ingat. Ya, untuk sukses dalam menyelesaikan soal-soal memang itu dibutuhkan maksudnya sukses itu bisa karena dua hal ya. Yang pertama itu bakat. Biasanya itu yang bakatnya memang dihitung-hitungan, ya biasanya mudah yang begini-begini. Kalau yang tidak mahir hitung-hitungan berarti yang keduanya yaitu pernah melihat atau mencoba. Ya, kalau kita tidak punya bakat, ya minimal pernah mencoba atau pernah melihat. Artinya pernah melihat masalah yang serupa atau yang mirip atau yang dekat-dekatnya, yang mana prosedurnya juga pernah kita lihat seperti itu. Jadi jangan berkecil hati kalau memang tidak punya bakat. Ya, banyak berlatih melihat video tutorial mungkin kayak di YouTube itu ya, banyak yang saya lihat itu. Ya, atau ikut bimbel, melihat bagaimana sang tutornya menjelaskan. Ya, mudah-mudahan ada yang terekam, tersimpan ketika pada saat tes langsung muncul. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, kembalikan. Baik, terima kasih Pak Syahrani. Ya, jadi kita efektifkan waktu, kita ke kolom chat Pak Syahrani. Ini ada pertanyaan kembali dari Aceh. Ya, dari Bapak Zulbaili. Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, dia ingin bertanya pada slide 8. Iya, kayaknya Bapak Zulbaili ini mengikuti ya dari awal. Ya, pada slide 8 di soal tertulis serta tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada dua atau kedudukan yang berbeda. Nah, Pak Zulbaili menanyakan bagaimana penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, bagaimana ada soal tentang soal yang sikris ya? Ya. Soal sikris, soal yang sikris atau tempat duduk. Oh, begitu. Ya. Iya. Soal siklik mungkin ya. Iya, kayaknya siklik. Siklis. Oh iya, masalah tempat duduk, menyusun tempat duduk ya. Oh iya. Oke, silakan Pak Syahrani ditanggapi. Jadi ada dua ya, yang ini dulu ya, soal ini ya. Bagaimana penyelesaian tadi? Bagaimana apa tadi? Jadi misalnya di soal tertulis serta tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada dua atau kedudukan yang berbeda. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Itu pertanyaan pertama, Pak. Oh, ini keterangan tambahan ya. Oke. Iya. Kemudian yang kedua, yang tadi itu bagaimana ada soal tentang soal siklik atau tempat duduk. Siklik. Ya. Oke. Yang ini slide 8 ya, Pak? Ya, oke. Ya, ini slide 8. Ini yang dipersoalkan ya, serta tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada dua atau kedudukan yang berbeda. Ini keterangan tambahan ya. Ini di sini untuk menegaskan bahwa aturan kali ini berlaku. Seperti itu. Mohon maaf. Bukan ya, maksudnya begini. Saya ralat dulu. Mohon maaf, ini karena saya live dengan tablet, jadi agak repot-repot. Oke, ini keterangan tambahan saja yang menjelaskan bahwa ini terkategori masalah permutasi. Ya, permutasi. Dan biasanya begini saja Pak ya, mungkin menjelaskan ini panjang ini ya, menjelaskan konsep permutasi, konsep kombinasi itu panjang. Tapi saya langsung intinya kan ini mau pragmatis ibaratnya ya, mau istilahnya
langsung fokus saja ke soal. Biasanya soal-soalnya itu memang seputar kondisi ini akan ada. Tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada dua atau kedudukan yang berbeda. Ya. Kalau tidak ada keterangan ini, maka soalnya menjadi kurang menarik lagi. Dan menariknya apa? Kalau ada keterangan ini, maka cukup kita kali saja 2 kali 3 kali 2 seperti itu. Jadi jangan terganggu dengan yang ini ya. Fokusnya itu di berapa banyak calon ketua, berapa banyak calon sekretaris, berapa banyak calon bendahara. Fokusnya di situ saja. Nah, kalau ini keterangan tambahan saja. Supaya aturan 2 kali 3 kali 2-nya ini langsung bisa dilakukan. Mungkin itu ya. Selebihnya wah itu berat untuk menjelaskannya di sini ya. Panjang ceritanya. Oke. Mungkin yang itu ya, satu. Yang keduanya tadi mengenai apa tadi? Yang siklis. Ya, itu biasanya menyusun misalnya ya, oke saya jelaskan sepintas saja ya. Misalnya ada 5 orang duduk melingkar. Ya, ada soal seperti itu ya. 5 orang ini duduk melingkar dalam sebuah mengelilingi meja misalnya ya. Nah, itu yang disebut dengan permutasi siklis. Mudah-mudahan tidak salah yang dimaksud ya ini. Siklis, permutasi melingkar. Berapa banyak susunan? Ya. Kalau penjelasan yang konsep aslinya ini, waduh, agak panjang saya menjelaskan. Saya langsung saja ke titik cepatnya, yaitu kalau ada 5 orang duduk melingkar, kurangi 1 5-nya ini menjadi 4 ya. Nah, berarti jawabannya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berapa itu? 24. Jadi ada 24 cara. Jadi silakan dicoba. Kalau misalnya ada 5 orang duduk secara melingkar, silakan diutak-atik posisinya itu ada sebanyak 24 kemungkinan posisi yang bisa terjadi. Jadi rumusnya adalah banyaknya orang tuh dikurangi 1. Jadi kalau banyaknya 10 orang duduk melingkar berarti 9 menjadi 9 orang atau 9. Dan jawabannya berapa? 9 faktorial. Apa 9 faktorial? 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai kali 1. Tapi jarang ya 9 faktorial. Biasanya yang mudah-mudah terjangkau kayak 5 orang, 4 orang. Nah, misalnya 4 orang dulu melingkar berarti 3 faktorial ya. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Yaitu 6. Ada 6 cara. Ya mungkin itu bagusnya sih kalau ada soalnya langsung. Nah, langsung saya jelaskan. Kebetulan untuk soal ini saya tidak bisa cari ya. Ya, karena saya live di tablet ya. Ya, oke. Mungkin saya kembalikan ke host dan ke penanya dulu ya. Silakan. Bagaimana Pak Zubaili? Mudah-mudahan ini lagi aktif ini ya. Halo, suara saya kedengaran? Pak Syarani? Iya. Ya, oke. Jelas. Ya, Pak Zubaili mungkin ini sudah menyaksikan tadi bagaimana penjelasan Bapak. Ada pertanyaan berikutnya Pak ini? Iya. Ya, mungkin ini yang terakhir dari PM chat. Habis ini kita pindah ke raise hand. Oke, dari Pak Yonsen Fitrianto dari Palopo. Nah, dia minta penjelasan soal yang terakhir. Yang penalaran logis kayaknya tadi, Pak. Yang terakhir. Iya, soal terakhir kayaknya penalaran logis. Ya, di bagian mananya mau dijelaskan? Dia di sini dia hanya menuliskan tolong penjelasannya soal terakhir. Mungkin dia masih ingin dijelaskan, Pak. Oh ya, oke. Soal yang terakhir ini menggunakan diagram ya. Diagram panah lebih tepatnya. Pertama-tama ya kita harus pahami dulu bahwa soal di penalaran logis itu kuantitas yang dicantumkan biasanya itu terkait dengan ini ya, beberapa dan semua ya. Kuantor ini namanya kuantor kalau di matematik ya. Beberapa
dan semua. Beberapa ini biasanya ada terkadang ditulis sementara, diambil dari kata asing itu while, sementara, apalagi ya yang sinonim dengan ini banyak ini modelnya. Kalau yang beberapa, sebagian misalnya ya, sebagian, itu semua itu namanya kuantor ekstensial namanya. Sedangkan kalau semua kuantor universal kalau dalam istilah matematik. Jadi itu harus tahu ya, seperti itu. Ini sebenarnya ada teknik lainnya ini dengan menggunakan diagram Venn yang saya sudah jelaskan di Pikon pertama ya. Diagram ya. Tapi kali ini saya menggunakan diagram panah karena terkadang ada soal yang sulit dijelaskan oleh diagram Venn, tapi dengan diagram panah bisa. Ya. Nanti dicoba-coba saja dua teknik itu ya. Nah, kemudian ciri-cirinya biasa ada dua premis. Yang satu premis menggunakan kuantor ekstensial misalnya kayak beberapa. Ada juga yang satunya lagi premis yang menggunakan kuantor universal atau semua. Atau mungkin ada juga yang sama-sama ekstensial ya, beberapa dan beberapa. Atau juga ada yang semua dan semua. Seperti itu. Itu ciri-cirinya ya, dan biasanya kita disuruh menyimpulkan. Ya. Oke, di sini kan ada dua premis ya. Premis itu adalah suatu pernyataan yang dianggap benar. Jadi perlu diingat ya, dianggap benar, walaupun faktanya itu salah. Jadi jangan protes ya, jadi soal-soal seperti ini jangan terbawa istilahnya mengkritisi begitu ya, bahwa tidak betul ini. Kenapa ada premisnya begini? Ya, pahami dulu premis itu apa. Premis itu pernyataan yang dianggap benar, walaupun isinya itu salah. Intinya sebenarnya ini untuk melatih Bapak Ibu, meskipun salah atau benar infonya, tapi cara menarik kesimpulannya itu benar. Tapi kan yang lebih utama itu adalah, dalam menyimpulkan itu yang utama adalah premisnya benar, dan cara menyimpulkan yang benar itu yang utama, tapi tidak melihat ke situ nantinya. Nah, jadi kadang secara teks kita lihat ini salah, ini kalimatnya kok salah, tidak betul ini. Nah, jangan protes itu. Fokus kita adalah itu dianggap benar, makanya disebut premis. Oke, ada dua premis biasanya ya, premis pertama dan premis kedua. Ada juga yang tiga ya, tapi untuk contoh ini dua premis saja. Oke, premis pertama, beberapa negara Asia adalah penghasil minyak. Premis yang kedua, negara penghasil minyak bergabung dalam OPEC. Oke, kalau yang pertama ini jelas kuantornya adalah beberapa, berarti ekstensial. Nah, sedangkan yang kedua ini tidak jelas karena tidak disebutkan. Nah, kalau tidak disebutkan, maka dia pasti universal. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Saya sudah kasih contoh tadi, kalau misalnya langit biru. Langit biru itu kalau ditanya apa kuantornya dia? Jawabannya universal. Jadi bisa saya katakan semua langit biru. Ya, tapi kan langit satu, Pak. Ya, memang satu. Tapi dalam matematika satu itu bisa dianggap semua. Kalau memang satu itu adalah satu-satunya, ya berarti semua itu adalah itu. Satu itu adalah semuanya. Nah, jadi dia ekstensial, maka ini bisa ditambahkan kalau dengan ini semua ini. Ya, itu yang perlu digarisbawahi ya. Oke, sengaja saya ambil contoh ini, memang saya ingin untuk menjelaskan itu juga, bahwa kalau tidak disebutkan kuantornya berarti dia semua. Oke, lanjut. Kemudian strateginya bagaimana soal seperti ini ya, kita pakai diagram panah saja ya. Ingat, kalau semua, kalau semua, misalnya semua A adalah B, maka seperti ini panahnya. Kalau beberapa A adalah B, maka begini diagramnya. Ini apa arti bacanya nih? Ini artinya tidak B atau bukan B. Jadi pahami dua ini saja. Oke. Nah, kemudian kita terapkan di soal ini ya. Oke, berarti kita butuh pemisalan.
Oke, saya butuh ruang lagi, jadi saya hapus lagi yang ini ya. Maaf, saya hapus yang ini. Nah, nanti tinggal dicek saja di videonya ya, karena ada yang rekam layar ini. Oke, saya lanjut. Jadi kita misalkan saja, nah, di sini ini kalimat ini adalah A, ini adalah B, nah, dan ini ternyata B, penghasil minyak ya. Sedangkan bergabung dalam OPEC ya, karena kalimatnya berbeda dengan sebelumnya, kita misalkan C. Nah, berarti kalau digambar dalam diagram, A ini kan beberapa, berarti seperti ini dia. Nah, kemudian berikutnya, semua negara B, ya berarti dari B sini kita tarik garis lurus, adalah C. Nah, ini adalah diagramnya ya, untuk soal ini ya. Dengan catatan A-nya adalah negara Asia, B-nya adalah penghasil minyak, C-nya adalah bergabung dalam OPEC. Nah, bagaimana menyimpulkan? Nah, kalau ingin menyimpulkan dua premis, berarti kita harus temukan benang merahnya. Kalau tidak punya benang merah atau yang menghubungkan dua premis ini, maka dia tidak bisa disimpulkan. Nah, benang merahnya adalah yang disebutkan dua kali di dua premis ini, yaitu ini. Sama kan diceritakan dua kali dia. Nah, berarti ini benang merahnya. Berarti kesimpulannya adalah yang fokusnya pada A dengan C. Ingat ya, yang fokusnya pada A dan C. Ya. Oke, sekarang bagaimana membahasakannya? Nah, ada dua cara membahasakannya. Bisa membahasakan lewat A dulu, menghasilkan C, ataukah dari C menghasilkan A. Nah, sekarang bagaimana membahasakannya? Coba lihat panahnya. Karena dari A ini bercabang dua, maka bacanya dia beberapa. Nah, jadi bacanya ini apa ini? Negara Asia. Beberapa negara Asia. Ini tidak disebut ya. Langsung pindah ke sini. Bergabung dalam OPEC. Nah, terus ya, langsung otomatis dapat D jawabannya. Nah, kalau tidak ada di option seperti itu, berarti dia pakai proses sebaliknya. Pembacanya dari C. Bagaimana membaca dari C menuju A? Nah, lihat saja panahnya. Karena panahnya mengarah ke C, maka C-nya harus kita balik panahnya. Kita balik panahnya. Nah, dan perlu diingat, kalau semua kita balik, panahnya kita balik, maka menjadi beberapa. Gitu. Maaf. Contohnya, semua merpati adalah burung. Benar kan? Tapi kalau saya balik, semua burung adalah merpati, salah. Yang benar apa? Beberapa burung adalah merpati. Makanya universal itu, kuantum universal, itu kalau dibalik menjadi eksistensial. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau beberapa A adalah B, kita balik? Kalau kita balik, misalnya dari sini ya, dari B ini kita balik ke A. Nah, jawabannya juga beberapa. Contohnya ya, kalau dalam diagram pen, ini yang saya arsirin adalah beberapa A adalah B. Nah, dan bisa juga saya bahasakan, beberapa B adalah A. Sama saja kan kalau saya balik. Jadi ini dia beberapa B adalah A. Jadi ini ada bukan A. Seperti itu. Nah, ini proses membaliknya seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau balik, misalnya ya, setelah menggunakan teknik yang pertama tadi, ternyata tidak ada option. Oh, bisa jadi kalimatnya dia balik. Fokusnya di C menyebabkan A, begitu. Nah, bagaimana membacanya? Karena dia balik, berarti beberapa ya. Ini kan semua tadi. Nanti beberapa C adalah A. Berarti bagaimana bahasanya kalau di soal? Beberapa negara yang tergabung dalam OPEC adalah negara Asia. Nah, seperti itu. Saya kira jelas, mudah-mudahan ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya memantau dan menyimak juga. Baik sekali ya penjelasan. Pak siapa tadi? Mungkin ditanyakan dulu. Pak Yonsen ya, Pak Yonsen. Fitrianto Ya. Dari Palopo. Gimana Pak?
mungkin jaringan ya. Mudah-mudahan dia bisa pelajari lewat video nanti ya, lewat ini, Pak. lewat Ya, rekam layar. di chat sudah cukup jelas. Ya, menurut Pak Yonsen yang ada di kolom chat Pak Syarani, menurut Ya. Pak Yonsen katanya sudah cukup jelas penjelasan dari Bapak. Ya, oke. Oke, ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya ini, tapi kita ambil yang di raise hand dulu. Ya, boleh. Ya, saya aktifkan ya. Ya, boleh. Ini ada Pak Zulbaili lagi. Mungkin ada yang Ya, ingin silakan. bertanya tadi terkait soal yang ditanyakan tadi. Halo, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Zulbaili. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Tadi yang sudah waktu yang di chat, yang untuk yang tambahan tadi di soal itu, apakah soalnya masih sama juga itu Pak? Jika memang itu kan biasanya kalau ditambah itu berarti kan caranya kan caranya lagi akan berbeda gitu. Tadi kan yang slide 8 itu kalau tidak ditambahkan memang 2 dikali 3 kali 2 12 hasilnya. Tapi kalau sudah ditambah kayak gitu kan membingungkan karena ini kan tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada 2. Mungkin kalau kita ubah lagi, bagaimana jika ada seorang pun yang dicalonkan pada 2 atau kedudukannya yang sama gitu. Jadi di sini yang membingungkan mungkin kan jika ada tambahan lagi. Kalau biasanya kan kalau soal CPNS itu di sini yang membingungkan kalau yang pertama karena kan opsi jawabannya ada gitu. Jadi kan kita takutnya memilih opsi yang salah padahal di sini yang keliru, banyak keliru ini Pak. Dan ada juga gini, sudah kita lihat soalnya, kadang-kadang opsi jawaban memang nggak ada gitu kan. Di sini karena kita pengen penasaran dengan jawabannya itu, karena penasaran itu Pak, makanya kadang-kadang waktunya ini yang Iya betul. Berjalan terus waktu makanya, ya. Karena kan memang backgroundnya memang matematika, jadi kan pingin juga kan, pingin mencoba soal itu, akhirnya kan terjebak di waktu. Apalagi matematika, mudah-mudahan matematika ya. Iya. Makanya di sini kalau untuk yang permutasi atau kombinasi dan siklis itu selalu di situ kadang ada soal kan, soal ini kok lain penyelesaian, ada soal lain sedikit aja diubah, udah lain kan? Betul. Jadi ada juga tanya sama dosen-dosen dan teman-teman yang ini sedikit beda, kok ada soal lain lagi kan gitu. Makanya kalau untuk yang kalau saya sendiri memang susah untuk ini Pak. Kemarin waktu tes CPNS yang udah 3-4 kali soal yang permutasi ini selalu nggak bisa jawab itu karena kan membingungkan kadang-kadang Pak. Betul. Yang untuk yang tadi siklis dia kita pakai permutasi atau kombinasi Pak? Permutasi Pak ya? Permutasi dia ya, permutasi. Dia yang ada kapan yang kita gunakan? Karena tidak ada permutasi itu Pak, karena tidak ada yang duduk itu di 2 kursi berbeda kan. Makanya kalau tadi yang siklis itu pasti permutasi, karena permutasi dia permutasi yang berbeda kan, maksudnya tidak boleh duduk di 2 tempat yang berbeda seperti itu. Jadi dia perkalian yang ini perkalian faktorial yang dipakai, perkalian faktorial. Kalau yang ini siklis Iya. Yang tadi hanya aturan perkalian aja ya. Ya, slide 8 ya Pak ya. Dan permutasi, ini kasusnya permutasi juga. Karena tidak ada yang merangkap jabatan ceritanya. Tidak ada yang merangkap jabatan. Ini yang ini lagi satu Pak. Kan ada tempat duduk misalnya. Ada 10 orang, tempat duduknya berjejer gitu. Ini tidak boleh dekat dengan ini tidak boleh dekat dengan itu. Dan ada satu lagi Pak, mungkin bisa saya
nomor Bapak kan ada diberikan, nanti mungkin bisa saya chat minta bantuannya Ya, bagusnya untuk gitu. Bagusnya Ya, langsung gitu aja, Pak. tunjukkan soal nanti. Iya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Jadi saya mau jelaskan yang mana tadi? Maaf. Enggak, hanya ini aja untuk menegaskan berarti kan nanti kan mungkin di chat langsung dengan Bapak gitu. Karena waktu udah ini juga kan. Iya. Ya mungkin ya. Makasih, Pak. Yang lain juga ya, mungkin ada lagi yang bertanya. Ya. Sudah ya Pak Zulbaili tadi? Oke, baik. Terima kasih tanggapan dari Pak Zulbaili. Ya, kemudian kita bisa lanjut ke ada raise hand dari Ibu Nevisanti. Kayaknya tadi sudah ya, tapi coba kita aktifkan dulu mikrofonnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu Nevisanti. Ya, baik, tidak ada tanggapan. Kita lanjut ke kayaknya ini Pak Sarani mungkin terakhir ya. Ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat 20 menit. Ya. Ya, mungkin ini pertanyaan. Ya, no problem, tidak masalah. Pertanyaan terakhir ya. Oke. Pertanyaan dari Maya Presilia. Ya. Ibu Maya ini dari Jepara. Pertanyaannya masih permutasi siklis. Bagaimana kalau yang ditanya dengan syarat duduk berdampingan? Oke. Ya, silakan Pak. Masih permutasi siklis. Permutasi siklis mungkin kembali lagi saya sampaikan itu penyusunan unsur atau objek secara melingkar ya. Oke. Saya foto layar dulu. Oke. Contohnya ya, misalnya ada 5 orang ya. 5 orang. Terus ini ada 2 pria, 3 wanita ya. Kemudian duduk secara melingkar. Kemudian seperti yang ditanyakan tadi, dengan syarat, ada syarat-syaratnya ya. Misalnya saya kasih contoh, si pria dan wanita itu tidak boleh dipisah misalnya ya. Artinya pria sendiri, pria itu saling dekat-dekatan dan wanita juga saling dekat-dekatan. Kalau ada kasus seperti itu, artinya tidak mau dipisah, maka diikat saja mereka itu ya. Diikat itu kayak kejam ya. Oke, apa yang diikat? Ya, yang pria ini ikat saja. Misalnya saya ikat keduanya ini, saya anggap sebagai satu unsur saja, misalnya X. Sedangkan 3 wanita ini juga saya ikat juga, saya simpulkan sebagai Y. Berarti X dan Y-nya ini saya kasih duduk melingkar di sini. Nah, jadi yang duduk melingkar cuma X dan Y saja. Berapa cara X kalau ada 2 unsur yang duduk melingkar? 2 unsur atau 2 objek. Ya kita gunakan rumus yang tadi. Yaitu dikurangi 1. Baru difaktorialkan. Berarti 2 ini dikurang 1. Dikurang 1 berapa? 1. Kemudian difaktorialkan. Berapa 1 faktorial? 1. Nah, 2 faktorial 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial ya 1, tidak ada pengalinya lagi. Jadi ada 1 cara. Nah, silakan bayangkan ya, ada 2 orang duduk secara melingkar misalnya gini ya. Berapa susunan? 1 saja, segini saja. Nah, mungkin ada yang bilang, "Oh, Pak, banyak, Pak. Bisa juga begini, Pak. Bisa juga begini." Bagaimana ya? Sini X-nya, sini Y. Ternyata 3 yang saya gambar ini sama saja. Nah, kok bisa sama? Nah, itulah permutasi siklis seperti itu. Bagaimana caranya, bagaimana bisa memahami bahwa ini sama? Ya, tanyakan saja ke X. Misalnya,
X, siapa sebelah kirimu? Pasti dia bilang Y. Siapa sebelah kananmu? Y. Nah, sama juga ini. Saya tanya X yang di sini. Siapa kirimu? Y. Siapa kananmu? Y juga. Ya sama saja. Ya ini kan permutasi susunan yang sama saja. Nah, jadi kalau ada dua unsur duduk melingkar, maka ada satu cara penyusunan. Oke. Kalau satu cara penyusunan, berarti bagaimana dengan 5 orang tadi nih yang diikat-ikat ini? Oke. Karena yang X ini ya, kita tinjau lagi satu persatu ya. Tadi kan kalau X dengan Y satu cara ya, X dengan Y. Nah, sekarang X-nya sendiri. X-nya ini kan ada 2 pria. Sekarang fokusnya ke X. Berapa susunan? X saja ya, X. Pria saling menyusun. 2 pria saling menyusun. Pasti jawabannya 2 cara. Kalau bukan pria yang pertama di kiri, ya pria yang pertamanya di kanan. Seperti ini ya. Ada 2 cara. Nah, jadi di sini ada 2 cara penyusunan. Kalau Y berapa cara? Duanya dari mana? Nah, bisa juga dapat dari 2 faktorial, 2 kali 1 ya. Oke, lanjut. Kalau Y-nya, karena ada 3 wanita, 3 faktorial cara, yaitu 3 kali 2 kali 1, ya 6. Silakan dicoba ya, ada 3 wanita, W1, W2, W3. Diotak-atik susunannya, pasti ada 6 itu. Ada 6. Nah, cara mudahnya adalah 3 faktorial. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak dikurang 1? Nah, karena kasusnya sekarang beda. Kalau tadi kan melingkar X dengan Y. Nah, sekarang kalau kita tinjau secara khusus X-nya saja, dia tidak melingkar. Cuma X saja ya tinjauannya. Nah, sama juga saya tinjau cuma Y saja, tidak melingkar. Kalau tidak melingkar berarti permutasi biasa, tidak perlu dikurang 1. Nah, jadi dia kayak ini Y ya, 3 kali 2 kali 1, 6. X-nya ini 2 kali 1, 2. Oke, jadi kalau begitu berapa banyak susunannya? Ya, kita gunakan kalimat kita hubungkan tiga peristiwa tadi. Yang pertama yang ikatan ini tadi yang melingkar ini ya. Yang kedua X-nya, yang ketiga Y-nya. Silakan gabungkan ketiga peristiwa itu dalam bentuk kalimat. Silakan bahasakan kembali dan pikirkan operator kalimat apa yang cocok. Saya kasih 2 pilihan. Apakah pakai dan ataukah pakai atau? Ya, pasti yang tepat itu dan. Contoh kalimatnya itu seperti ini. Berapa banyak susunan istilahnya di mana pria dan wanita tidak terpisah. Bagaimana yang membahasakannya ini? Intinya ini memang dia bukan pilihan, bukan atau dipakai. Kalau atau kan pilihan. Saya masih bingung mencari kata yang pas. Tapi biasanya tidak menggunakan atau ya. Biasanya kalau di soal tes TIU itu pakai dan saja semuanya. Nah, dan ini bisa dibahasakan ini 3 peristiwa tadi itu dengan kalimat dan yang pas. Yang berarti bahwa semuanya dikali. Tadi menyusun X dengan Y-nya 1, menyusun prianya saja 2, menyusun wanitanya saja 6, tadi 3 faktorial, maka dikali semuanya adalah 12. Jadi ada 12 cara. Kalau Bapak Ibu tidak punya pengalaman yang cukup untuk mengutak-atik rumus begitu, cara yang paling aman kalau cukup waktu ya, silakan dibikin diagram diagram panah tadi. Atau bikinlah tabel yang lengkap. Tapi pertimbangkan waktu ya. Kenapa? Karena kalau cuma 12 saja jawabannya, itu masih mudah kok dibuat susunannya. Oh, ketuanya ini, misalnya soal yang tadi ini ya. Atau begini saja, di soal yang kedua ini ya, masalah susunan melingkar ini, ya tinggal bikin saja pria pertama di sini, pria kedua di sini, wanita pertama di sini, ya, berikutnya. Silakan di eksperimen itu, tapi pertimbangkan waktu, ya, jangan sampai kelamaan di situ ya. Oke. 1 menit ya. Ya, saya kembalikan kepada host. Ya, baik. Mudah-mudahan Pak siapa tadi ini?
Ibu Maya ya pertanyaannya. Mudah-mudahan menyimak tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Syarani. Ya ini masalah beda tempat duduk lagi nih. Gimana kalau berdampingan? Ya lain lagi Iya. penyelesaiannya ya. Itu Ya tadi memang dudukannya berbeda. sebenarnya soal begini nih, beda soal lagi. begini nih mudah Bu ya. Sebenarnya Bapak Iya. Ibu mudah soalnya, cuma melibatkan tambah sama kali saja. Nah, yang bikin repot itu bernalarnya itu. Karena Iya. beda nalar, beda lagi yang dikali. Betul, Seperti Pak. itu. Soal-soal seperti ini Pak, sepertinya hampir mirip dengan soal-soal apa namanya UKG ya, pretest PPG, semacam pretest PPG. Ya, salah Nah, satu yang saya diteskan lihat, UKG di bagian profesional adalah ini ya. Ya. Saya lihat mirip soalnya dengan yang tadi permutasi. Iya. Ya, deret angka. Ya, baik. Mudah-mudahan Ibu Maya sudah memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Syarani. Iya, baik Bapak Ibu. Sepertinya kita sudah harus cukupkan tanggapan ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu Tendi. Mengingat kita dibatasi oleh waktu juga, ya. Menarik sekali apa tadi yang sudah dipaparkan oleh presenter kita mengenai soal-soal penyelesaian TIU Matematika CPNS. Nah, beberapa tadi terangkum ada soal-soal aljabar, ya, penalaran kuantitatif, penalaran analitis, dan penalaran logis. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Syarani sudah bisa kita menambah wawasan kita untuk menyelesaikan soal-soal TIU Matematika CPNS. Baik, sebelum kita akhiri, saya minta Pak Syarani dulu untuk closing statement untuk atendi kita dan semua partisipan yang bergabung. Ya, saya persilakan Pak Syarani. Iya. Terima kasih. Masih banyak ya yang lagi berpartisipasi ya. Ya, sekitar 55 atendi ini. Ya, masih semangat. Iya. Mengingat saya dulu waktu ya sama juga ya, berjuang untuk mencari NIP ya. Iya, betul, Pak. Jadi semangat terus ya. Kalau pernah gagal ya dicoba lagi ya. Iya, betul. Obatnya gagal ya coba. Sampai tidak bisa mencoba ya. Oke, mungkin pesan saya bagi teman-teman yang berjuang untuk tes nanti ini, tes TIU CPNS khususnya, ya persiapkan fisiknya ya, fisik dan mentalnya ya. Itu yang pertama. Kemudian banyak-banyak berlatih. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa itu karena dua hal. Yang pertama memang kita punya bakat di situ. Jadi kalau yang sudah memang jago matematik, ganti soal pun dia masih bisa bernalar ya. Soal baru pun mungkin dia tenang beberapa saat, langsung dapatkan jalan keluarnya. Itu orang yang sudah berbakat, yang punya bakat. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak punya bakat, jangan berkecil hati. Berarti masih ada yang keduanya ini, yaitu pernah mencoba atau pernah melihat soal yang misalnya pernah, ternyata kalau soal begini penyelesaian seperti ini. Dan itu yang saya paparkan di kesempatan kali ini dan di Vicon yang pertama. Jadi strateginya itu banyak. Jadi saya ibaratnya memberikan Bapak Ibu itu pisau, beberapa jenis pisau. Tergantung nanti kebutuhan Bapak Ibu apa. Ya, mau pakai jenis yang mana. Ya, tidak mungkin saya mau kupas buah pakai pisau potong ikan begitu ya. Agak sulit karena besar ya. Atau potong ikan pakai kupas kulit buah ya. Itu udah, walaupun bisa ya. Makanya gunakan strategi yang pas supaya bisa mengefisienkan waktu.
Jadi ini bukan masalah bisa dengan tidak sekarang. Banyak orang bisa, bahkan orang matematika sendiri bisa mengerjakannya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah dia bisa cepat? Itu juga kan. Jadi selain bisa, juga harus cepat. Nah, kalau mau cepat ya itu ada dua. Nah, ada dua lagi nih ya kalau mau cepat tipsnya. Pertama adalah cakar dengan cepat. Caranya prosedur biasa, tapi karena dikerjakan dengan cepat, ya namanya cara cepat juga ya. Yang kedua adalah dengan prosedur yang pendek, yang cepat. Ya, kalau yang tidak mahir cakar cepat, ya carilah tempat belajar yang mengajarkan prosedur cepat. Atau carilah buku-buku yang isinya membahas tentang prosedur cepat. Mudah-mudahan beruntung. Amin ya, itu saja ya. Saya kembalikan ke host. Baik Pak, terima kasih. Halo. Ya, closing statement dari Pak Syaroni semoga bisa memotivasi Bapak Ibu, terutama bagi calon-calon ASN kita ini. Amin. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak dan sudah bisa wawasan dalam menyelesaikan soal-soal di matematika CPNS, insya Allah. Ya, Bapak Ibu. Insya Allah bisa jadi seorang ASN. Baik, Bapak Ibu, demikianlah Vicon kita Ultra Cerdas edisi ke-12 Kamis 12 Desember 2019. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi dan semua partisipan. Terima kasih sudah bergabung di Room Vicon Ultra Cerdas dan juga yang sudah menanggapi dan menanyakan perihal materi Pak Syarani. Kemudian ucapan terima kasih kepada Ibu Umi Tira Lestari yang telah memfasilitasi Room Vicon kita pada malam kesempatan ini, dan juga terima kasih kepada Pak Baharudin selaku koordinator Sultra Cerdas dan juga seluruh panitia Sultra Cerdas. Ya, Ibu Yaya tadi Ibu Murnianingsi selaku moderator tadi ada gangguan audio, dan juga saat ini kita sedang ada masalah dalam ya tadi dia sempat chat mati lampu, jadi mungkin sudah Anda bisa bergabung. Ya, terima kasih untuk kesempatannya tadi, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak presenter kita Pak Muhammad Syahrani yang telah memaparkan panjang kali lebar materi-materi soal-soal matematika CPNS dan juga bagaimana mensiasati atau strategi menyelesaikan soal-soalnya. Ya, mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya untuk kita. Alhamdulillah Vicon kita pada malam ini terselenggara dengan sangat baik. Tadi partisipan saya sempat lihat ada 120 ya. 120 partisipan. Ya, baik sekali ya, banyak attendee juga. Baik, akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk mengikuti Vicon Sultra Cerdas tiap Kamis malam ya. Ya, nantikan video conference berikutnya. Salam Sultra Cerdas, belajar tanpa henti, berbagi tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.